Bab 1101. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei de Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Jing Sui adalah seorang pendekar pedang. Dia telah berlatih ilmu pedang dengan Lan Yuxin sejak kecil. Hati Lan Yu telah memberikan segalanya padanya. Setelah itu, ketika Fan Si datang, Lan Yuxin sesekali mendapat kesempatan di dunia es dan salju. Dia memberikan kesempatan itu kepada Jing Sui hampir tanpa berpikir. Tidak ada alasan lain, hanya karena Lan Yuxin sangat optimis dengan Jing Sui. Ya, dapat dikatakan bahwa jika Xiao Xuexue tidak muncul, Jing Sui pasti akan menjadi pemimpin sekte Suesen berikutnya. Ilmu pedang Jing Sui berhubungan dengan es dan salju, yang ada hubungannya dengan sifatnya yang dingin. Oleh karena itu, kekuatannya akan berlipat ganda puluhan kali lipat dengan mengolah pedang atribut es. Karena alasan ini, di sekte Dewa Salju yang begitu berat, Jing Sui telah menjadi murid kedua setelah Xiao Xuexue. Meskipun dia dingin dan kurus secara alami, Jing Sui tidak pernah membenci Xiao Xuexue karena mengambil pemimpin masa depannya, karena dia hanya percaya pada kekuatan. Xiao Xuexue lebih kuat darinya, jadi dia lebih cocok untuk menjadi pemimpin berikutnya. Begitu pula, jika kekuatan Xiao Xuexue jauh lebih rendah dari Jing Sui, dia tidak akan ragu untuk mengambil posisi Sein dan Patriark berikutnya dari Xiao Xuexue. Jing Sui selalu tinggal di sekte Dewa Salju. Dunia es dan salju ini adalah tempat asalnya. Dia tidak pernah meninggalkan sekte Dewa Salju. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang cinta pria dan wanita yang berlaku di luar sana. Di dunianya, hanya ada kakak perempuan, dan tidak pernah ada pria. Su Ling adalah pria pertama yang dia lihat sejak dia ingat. Sebelum Lan Yuxin mengirimnya untuk menghentikan Su Ling, dia sebenarnya memiliki harapan untuk Su Ling di dalam hatinya. Dia telah memikirkan tentang pria seperti apa yang dapat membuat Xiao Xuexue dan seniman bela diri berbakat lainnya melahirkan seorang anak perempuan dengan sukarela. Apakah Xiao Xuexue tidak tahu konsekuensi dari melakukan itu? Jelas, Xiao Xuexue tahu bahwa dalam kekuatan sekte-sekte Dewa Salju, yang menganjurkan wanita, tidak diragukan lagi merupakan kejahatan keji untuk melahirkan seorang anak perempuan tanpa menikah. Apa yang terjadi kemudian sudah cukup untuk memastikan betapa besar kesalahan yang dilakukan Xiao Xuexue. Jika bukan karena identitas Xiao Xuexue, aku khawatir semua prestasinya akan dihapuskan dan dia akan langsung dikeluarkan dari sekte Dewa Darah. Dengan harga ini, Xiao Xuexue mengkhianati harapan Lan Yuxin untuknya, dan dengan sukarela membantu pria di depannya melahirkan seorang anak perempuan. Jing Sui sedikit mengernyit dan menatap pria di depannya. Sebelum dia datang, dia memiliki segala macam harapan di dalam hatinya, tetapi sekarang, harapan itu telah hilang. Karena pria di depannya benar-benar mengecewakannya. Bahkan jika pria ini adalah Su Ling, dia dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di tingkat berikutnya. Tapi bagaimana dengan itu? Menurut Jing Sui, apa kelebihan Su Ling selain kesombongan, dan keangkuhan? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Itulah penilaian Jing Sui terhadap Su Ling. Alasan mengapa manusia menjadi sombong adalah karena ketidaktahuannya. Semakin bodoh, semakin sombong. Orang yang benar-benar mengenal dunia tidak akan bersikap sombong sama sekali. Jing Sui memikirkan hal ini dalam hatinya dan menatap Su Ling dengan wajah bangga di depannya. Dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan berkata dengan tenang, sebenarnya, aku sudah mendengar tentang apa yang telah kau lakukan di luar, jadi kurasa kau tidak memiliki kekuatan untuk membunuh di sini. Sebaliknya, jika kau segera menarik kembali kalimat itu, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu cara untuk hidup. Kiang, suara pedang yang jelas tiba-tiba terdengar. Mata Su Ling tiba-tiba menjadi dingin. Dia tahu bahwa wanita cantik di depannya datang untuk menghentikannya. Dengan kata lain, tidak ada artinya mengancam dengan kata-kata. Cara terbaik untuk membiarkan wanita ini membuat jalan keluar adalah dengan mengalahkannya. Bagaimana dengan membunuhnya? Su Ling tidak pernah memikirkan hal ini dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, wanita di depannya adalah rekan seperguruan Xiao Xuexue. Jika Su Ling benar-benar berani membunuhnya, dia pasti akan menyinggung pemimpin sekte Dewa Salju. Pada saat itu, Xiao Xuexue akan terjebak di tengah-tengah dan kedua belah pihak akan berada dalam masalah. Tujuan Su Ling datang ke sekte Dewa Salju kali ini hanya untuk membawa Su Qingsui pergi. Jika dia punya kesempatan, bawa Xiao Xuexue pergi lagi. Begitu dia membunuh wanita di depannya, itu sama saja dengan tujuan Su Ling telah gagal. Su Ling mengerutkan kening.
Setelah suara pedang itu, sebuah pedang panjang yang tajam muncul di telapak tangannya. Tubuh pedang itu dihiasi dengan bintang-bintang, yang sangat tidak biasa. Saat ini, dia menatap Jing Sui dan berkata dengan suara yang kental, "Karena kamu tidak ingin memberi jalan, aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu." "Kalahkan aku, hehe, bagus. Konon katanya kamu adalah jenius bela diri nomor 1. Aku sudah lama tinggal di Sekte Dewa Darah dan tidak punya kesempatan untuk pergi dari sini. Aku tidak tahu seberapa hebat jenius bela diri nomor 1 itu. Sekarang, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat perbedaan antara aku dan jenius bela diri nomor 1. Salju statis tersenyum tipis. Ada sedikit nada menghina dalam nada bicaranya dan berkata, "Ya," Su Ling mengangguk. Di lautan Qi, Xuan Qi gelisah. Pedang bintang yang dihiasi dengan kecemerlangan bintang di tangannya penuh dengan cahaya, seperti pedang yang tak berujung. Jing Sui sedikit mengernyit. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang indah. Dia benar-benar terkejut melihat cara Su Ling. Apakah itu perbaikan pedang yang sama? Jing Sui menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang kental, "Apakah kau ingin mengalahkanku dalam ilmu pedang?" Setelah mengatakan ini, Jing Sui tiba-tiba tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan dingin, "Haha, di tanah es dan salju seperti ini, hanya patriark yang dapat mengalahkanku dengan ilmu pedang saja. Bahkan adik seperguruan Xiao Xuexue jelas bukan lawanku dengan ilmu pedang saja." Mendengar apa yang dikatakan Jing Sui, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Seketika, beberapa senyum dingin tergambar di sudut mulutnya untuk bersaing dengannya dalam anggar. Ini agak terlalu konyol. Pendekar pedang terakhir yang bersaing dengan Su Ling, rumput hijau di kuburan telah tumbuh setinggi 2 meter. Sekarang, Jing Sui tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sangat menarik untuk bersaing dengan Su Ling dalam anggar. "Aku dapat mengalahkanmu dengan satu pedang." Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Sejumlah besar ki gelap berkumpul di telapak tangan dan meledak ke dalam pedang bintang. Dengungan, bergetar hebat. Pedang bintang menyerap ki gelap dari tubuh Su Ling dan bergetar liar. Pedang tajam itu menyebar ke segala arah. Pedang yang bagus. Sekilas, Jing Sui melihatnya. Pedang di tangan Su Ling bukanlah pedang biasa, melainkan pedang yang tiada taraf. Cahaya bintang yang menghiasi badan pedang itu sangat luar biasa, terutama karena pedang itu dapat beresonansi begitu hebat dengan Xuan Qi milik Su Ling. Sungguh tak terbayangkan, hehe, tetapi jika kau ingin mengalahkan ilmu pedangku, tidak cukup hanya mengandalkan pedang yang tiada taraf. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jika tidak, Su Ling pasti akan kalah. Jing Sui berteriak dingin. Formula pedang bintang. Pada saat berikutnya, Su Ling mengayunkan pedang bintangnya dan menebas lurus ke arah Jing Sui. Untuk sesaat, bintang-bintang yang tak berujung itu meledak ke arah salju yang statis. "Ayo!" Ekspresi Jing Sui berubah drastis, dan beberapa kejutan muncul di dasar matanya. Su Ling jelas berlatih anggar. Pedang ini mengandung ki pedang, potensi pedang, dan makna pedang, yang dapat dikatakan sangat luar biasa, tetapi dia percaya diri untuk menahannya. "Hancurkan untukku." Pedang panjang selembut pohon willow di tangan Jing Sui tiba-tiba menusuk keluar. Dengan salju dan es di seluruh langit, ia bergegas menuju pedang bintang yang ditusuk oleh Su Ling. Pedang menusuk, hujan pedang memenuhi langit. Meskipun pedang dingin setinggi 3 kaki di tangan Jing Sui tipis dan lembut, pedang itu menjadi sangat keras saat ditusuk. Pedang itu mengandung makna pedang yang kuat dan mendominasi dan melesat ke arah Su Ling. Boom! Seketika, ujung pedang lembut di tangan Jing Sui bertabrakan dengan ujung pedang bintang. Lalu, percikan api memercik ke segala arah. Segera setelah itu, dua pikiran pedang yang kuat bertabrakan satu sama lain. Kemudian saya melihat tubuh Jing Sui meledak, dan seluruh orang itu mundur lebih dari 10 meter ke belakang dan menghantam gunung es dengan keras. Dengan suara keras, tubuh Jing Sui yang lemah menghantam gunung es. Benturan yang hebat itu membuat wajahnya jelek dan memuntahkan darah ke mulutnya. Wajahnya yang cantik menjadi pucat dalam sekejap. Tidak mungkin, tubuh Jing Sui tiba-tiba terkejut, dan warna dingin melintas di matanya yang indah. Saat ini, matanya sangat sedih, seperti bilah tajam. Dia menatap Su Ling dan berteriak dengan marah, "Kamu, bagaimana ini mungkin?" Jika dia tidak bertarung dengan Su Ling secara langsung atau dikalahkan oleh Su Ling dalam ilmu pedang yang paling membanggakan, Jing Sui tidak akan mempercayainya. Ternyata Su Ling sekuat rumor. "Kau kalah. Sekarang, minggir." Su Ling berteriak dingin,
memegang pedang bintang di tangannya. Ujung pedang yang tajam menunjuk langsung ke Jing Sui. Pada saat ini, Jing Sui menundukkan kepalanya. Untuk waktu yang lama, hati Jing Sui sangat bangga. Dia mendukung yang kuat dan tentu saja hanya setuju dengan yang kuat. Sama seperti pemimpin masa depan yang seharusnya jatuh ke tangannya sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki ide untuk bersaing dengan Xiao Xuexue karena dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik Xiao Xuexue. Jing Sui mendambakan yang kuat dan kuat. Saat ini, dikalahkan di tangan Su Ling tidak diragukan lagi membuat hatinya yang sombong memiliki rasa frustrasi yang besar. Dan, dia kalah dari Su Ling dalam anggar. Kau tahu, anggar adalah metode yang paling dia banggakan sepanjang waktu. Dia bahkan menggunakan anggar untuk menghancurkan Xiao Bing dan Sue. Sekarang bagus, ilmu pedangnya dikalahkan oleh Su Ling. Tahukah Anda, meskipun secara luas dikatakan bahwa Su Ling adalah jenius seni bela diri pertama, nama jenius ini tidak ada hubungannya dengan anggar. Dengan kata lain, pengakuan atas kekuatan Su Ling adalah pengakuan atas prestasi Su Ling dalam seni bela diri, dan pola susunan. Tetapi dari awal hingga akhir, saya tidak mengatakan bahwa saya mengakui ilmu pedang Su Ling. Dengan cara ini, Jing Sui sangat jelas bahwa cara Su Ling yang paling kuat mungkin bukan anggar. Tetapi sekarang, dia dikalahkan oleh ilmu pedang Su Ling. Bukankah ini berarti Jing Sui bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyaingi kemampuan umum Su Ling? Konyol. Tiba-tiba, Jing Sui merasa dirinya benar-benar konyol. Dia selalu menganggap dirinya hebat. Meskipun dia seorang wanita, dia adalah seniman bela diri terbaik di Sekte Dewa Darah. Para saudari senior yang telah meninggalkan Sekte Dewa Darah juga mengatakan kepadanya bahwa dia cukup kuat untuk menghancurkan para pejuang hebat di luar sana. Bahkan Patriark Klan Yuxin pernah memuji bakat seni bela diri Jing Sui, yang membuatnya semakin sombong dan angkuh. Untuk sementara waktu, dia pikir dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi para seniman bela diri terbaik di dunia luar. Bahkan putra dari dua orang suci agung, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi sekarang, setelah dikalahkan oleh Su Ling, dia tiba-tiba mulai merasa bahwa apa yang dikatakan orang-orang itu kepadanya bukanlah apa yang disebut kata-kata sanjungan. Anda benar, orang-orang itu mungkin hanya memuji dan menyanjungnya, dan mereka sama sekali tidak memujinya. Bagaimanapun, dia bahkan tidak melawan pedang Su Ling. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para seniman bela diri terbaik di luar sana? Jing Sui berdiri di udara. Darah merahnya mewarnai bibirnya menjadi merah. Dia menatap Su Ling dan meraung, apakah aku benar-benar lemah? Apakah aku benar-benar hanya sampah? Mendengar Jing Sui berteriak, Su Ling tertegun dan menatap Jing Sui dengan tatapan kosong. Dia menyadari bahwa Jing Sui telah dikalahkan olehnya sebelumnya. Pukulan psikologis macam apa yang telah ditimbulkan pada Jing Sui? Jika aku hanya sampah kendo, apa gunanya hidup di dunia ini? Jing Sui tiba-tiba sedikit bingung. Dia telah berlatih pedang selama bertahun-tahun. Awalnya, dia hanya bangga akan hal itu, tetapi sekarang dia telah dikalahkan oleh seorang seniman bela diri yang tidak mengambil jurusan kendo. Bukankah ini sangat memalukan? Jing Sui merasa bahwa dia telah kehilangan makna untuk terus hidup. Saat berikutnya, pedang panjang lembut Jing Sui di tangannya tiba-tiba mengambilnya dan memotongnya langsung ke leher bayi sementara. Di bawah pedang ini, mungkin, dia akan kehilangan sampah dan kehidupan yang tak tertahankan bagi Su Ling, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar baginya. Dia tidak memiliki makna untuk hidup. Melihat Jing Sui bunuh diri dengan pedangnya, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Tampaknya kalimat ini benar, tetapi itu hanyalah sebuah kegagalan. Apakah itu bisa direduksi menjadi bunuh diri? Terlebih lagi, Su Ling tidak ingin membunuhnya, tetapi dia mengambil inisiatif. Tangan kanan Su Ling tiba-tiba bergetar, dan cahaya pedang memotong ke arah Jing Sui. Cahaya pedang, tidak memihak, langsung memotong pedang panjang lembut di tangan Jing Sui. Dengarkan saja, bang, pedang tajam itu langsung memotong pedang panjang lembut di tangan Jing Sui. Mengapa kamu melakukan ini? Aku telah dikalahkan di tanganmu. Apakah kamu ingin terus mempermalukanku? Pedang panjang lembut di tangannya tiba-tiba terputus. Jing Suedun tertegun. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, Su Ling, jika kamu benar-benar seorang pria, bunuhlah aku. Petik 2. Su Ling menatap Jing Sui. Apakah wanita ini gila? Mengapa dia ingin membunuhnya? Dia tidak ingin membunuhnya dari awal sampai akhir.
Tapi sekarang, begitu Jing Sui membuka mulutnya, dia memarahi Suling dan berkata bahwa jika Suling tidak membunuhnya, dia tidak akan menjadi seorang pria. Bukankah ini membuat Suling dalam dilema? Jika kamu membunuhnya, itu sama saja dengan menyerahkan Xiao Xuexue dan putrinya. Jika kamu tidak membunuhnya, Suling bukan seorang pria. Soal pilihan ganda ini benar-benar sulit. Suling tersenyum tak berdaya dan menatap Jing Sui yang kesepian tetapi nerotik di depannya. Dia berkata dengan tenang, aku tidak ingin membunuhmu. Kamu penuh cinta, pedangku tidak pernah membunuh siapapun. Sekarang, minggirlah dan bawa aku menemui leluhurmu. Tidak mungkin, jika kamu ingin menemui Tuan, kamu harus menginjak tubuhku. Salju statis menatap Suling dengan marah dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Su Ling sedikit marah. Matanya tajam dan dingin seperti pisau. Dia menatap Jing Sui. Wanita ini benar-benar bersulang dan tidak menghukumnya. Namun, segera, saat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Suling masih menahan amarahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja. Pokoknya, aku akan menerobos dengan keras, dan kamu tidak bisa menghentikanku. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku atas kekejamanku di bawah pedang. Kamu, Jing Sui menatap Suling. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Suling segera mendengus dingin, langsung menyelamatkan Jing Sui, dan bergegas menuju Sekte Dewa Darah dengan kecepatan tinggi. Namun, saat berikutnya, sebelum Suling bergegas keluar 100 meter jauhnya, sosok Anggun muncul di garis pandang Suling. Ketika sosok itu muncul, Suling tiba-tiba tampak diselimuti oleh sangkar pembunuh yang kuat dan tidak berani bertindak gegabah. Hehe, sepertinya kamu akhirnya bersedia muncul. Suling tersenyum beberapa kali, dan warna dingin tergambar di sudut mulutnya. Sambil menatap sosok Anggun di depannya, dia bertanya, kamu tidak keluar? Ya, awalnya aku keluar, tetapi ku dengar ada yang ingin menerobos pintu sekte, jadi aku berbalik setengah jalan. Sekarang aku tahu itu benar. Sosok Anggun itu adalah hati giok biru sang patriark. Saat ini, dia memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya. Dia menatap Suling di depannya dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu telah melihatku. Selanjutnya, apakah kamu mengambil inisiatif untuk pergi, atau aku yang memintamu pergi? Kamu harus tahu tujuan kedatanganku ke sini. Jika aku tidak melihatnya, aku tidak akan pergi. Mata Suling suram dan serius. Dia mengadakan pertemuan dengan pemimpin Sekte Dewa Salju. Sekte Dewa Saljulah yang secara pribadi membawa Xiao Xuexue pergi melewati ibu kota Li. Jadi, kamu ingin aku memintamu pergi. Kekuatan Lan Yuxin sangat kuat. Dia melihat semua perang antara Jing Sui dan Suling. Jing Sui bukanlah musuh Suling, yang telah dikenalnya sejak lama. Namun, Lan Yuxin tidak pernah menyangka bahwa Jing Sui kalah dari Suling dalam anggar, yang membuat Lan Yuxin terkejut. Suling benar-benar sekuat rumor. Saat ini, Lan Yu menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, begitu aku membiarkanmu pergi, aku khawatir sulit bagimu untuk pergi tanpa cedera. Sebelum kamu, banyak orang mengancamku, tetapi tanpa kecuali, mereka semua kalah. Dan, aku membunuh mereka semua. Setelah mengatakan ini, Suling menawarkan pedang bintang di tangannya, dan tubuhnya meledak. Ki gelap yang mendominasi tiba-tiba meledak. Di depannya, pria ini adalah hati giok biru dan pemimpin Sekte Dewa Salju. Suling tidak berani meremehkannya. Oleh karena itu, begitu dia menembak, Suling langsung menggunakan cara yang paling kuat tanpa ragu. Yah, sepertinya kamu belum pernah mengalami kemunduran sebelumnya. Biarkan aku mengajarimu cara menghormati pendahulumu. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Pada saat berikutnya, telapak tangan kanan Lan Yuxin tiba-tiba bergetar, dan gunung salju yang menjulang tinggi di kejauhan bergemuruh membuat suara gemetar yang hebat. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Di bawah tatapan Suling, gunung salju yang menjulang tinggi itu langsung menjulang dan menghantam Suling dengan keras. Perlu dicatat bahwa gunung salju itu tingginya ratusan meter. Gunung itu tertutup es dan salju sepanjang tahun. Dinginnya menusuk tulang. Ketika gunung itu mengenai Suling, ekspresi Suling berubah drastis. Suling tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya. Awalnya, pedang itu akan menusuk Lan Yuxin, tetapi gunung salju yang besar itu datang seperti meteorit di luar langit.
Dia pantas menusukkan pedang panjang di tangannya ke gunung salju itu. Jing Sui, yang tetap di samping, terkejut ketika dia menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Apakah ini kekuatan Tuan? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Jing Sui tidak dapat mempercayainya. Tuan yang asli begitu kuat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Kau tahu, itu gunung salju. Tingginya ratusan meter dan beratnya puluhan juta kilogram, tetapi sekarang, hanya karena jantung giok biru itu melambai, seluruh gunung salju itu bergerak naik dan menghantam Su Ling seperti meteorit di luar angkasa. Di bawah gunung salju yang besar itu, sosok Su Ling sangat kurus dan kecil, seperti biji wijen, tidak berarti. Namun, sekarang biji wijen ini harus menggunakan pedang dingin setinggi 3 kaki untuk melawan gunung salju itu dengan paksa. Tindakan seperti itu sama saja dengan lalat capung yang menggoyangkan pohon dan lengan belalang sembah yang mengendarai kereta. Bukankah dia benar-benar takut mati? Jing Sui menyeka darah di sudut mulutnya dan menatap sosok Su Ling ketika dia bergegas ke gunung salju dengan heran. Dia tidak takut dan memandang kematian seperti rumah, yang mengejutkan hati Jing Sui. Boom! Saat berikutnya, gunung salju yang besar, menghalangi matahari, menghantam kepala Su Ling. Hampir pada saat yang sama, pedang panjang Su Ling menghantam dasar gunung salju. Dilihat dari ketinggian, Su Ling terlalu rendah hati dan lemah dibandingkan dengan gunung salju. Siapapun akan berpikir bahwa Su Ling sedang mencari kematiannya sendiri. Lan Yuxin juga mengerutkan kening. Sebenarnya, dia tidak ingin membunuh Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling adalah ayah dari putri Xiao Xuexue. Dalam arti tertentu, begitu Su Ling terbunuh, itu sama saja dengan membuat Xiao Xuexue benar-benar marah. Di masa depan, ketika Xiao Xuexue keluar dari tebing es dan salju, dia tidak bisa menjelaskannya kepada Xiao Xuexue. Oleh karena itu, tujuan mendasar Lan Yuxin memindahkan gunung es yang besar adalah untuk secara langsung menghalangi Su Ling dan membuat Su Ling menyadari betapa besarnya jurang antara dirinya dan Lan Yuxin. Ya, Lan Yuxin ingin Su Ling mundur saat menghadapi kesulitan, daripada bersikap gegabah seperti sekarang. Tapi sekarang, sudah terlambat. Karena kemampuan Su Ling sendiri tidak cukup untuk menahan jatuhnya gunung salju yang besar itu. Su Ling menggenggam pedang bintang dengan kedua tangan dan menghantam dasar gunung salju. Gunung salju itu beratnya puluhan juta kilogram. Pedang bintang Su Ling langsung bengkok, tetapi tidak pernah patah. Di bawah tekanan besar gunung salju, Su Ling terbanting ke tanah dengan suara keras. Sebelumnya, Su Ling telah melesat ke ketinggian lebih dari 100 meter. Sekarang dia dihantam oleh gunung salju yang besar dan berat itu dari ketinggian lebih dari 100 meter. Boom! Gunung salju yang besar itu jatuh ke tanah, dan Su Ling terhantam keras di dasar gunung salju. Pemandangan yang mengejutkan itu seolah-olah Su Ling telah ditekan. Melihat gunung salju yang sangat besar, Lan Yuxin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Ming Ming telah dikenal sebagai jenius seni bela diri pertama di tingkat berikutnya. Jalan seni bela diri di masa depan harus tak terbatas, tetapi dia harus keras kepala. Apakah dia benar-benar berani dan tidak takut mati? Tuan, dia, Jing Sui bergegas ke sisi Lan Yuxin. Dia ingin berhenti berbicara. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Su Ling sekarang. Dia dihantam oleh gunung salju yang begitu besar. Aku takut dia telah terbunuh. Sudah berakhir. Ayo pergi. Lan Yuxin menatap Jing Sui. Su Ling pasti bisa menghindari gunung salju yang sangat besar tadi, tetapi dia harus bertabrakan secara langsung, dan kemudian dia dihantam ke tanah oleh gunung salju yang sangat besar dan langsung ditekan di bagian bawah. Tidak diragukan lagi dia akan mati. Menurut Lan Yuxin, Su Ling tidak perlu melakukan ini sama sekali. Di mana adik perempuan bela diri yang lebih muda? Setelah mengetahui bahwa Su Ling telah ditekan, Jing Sui memiliki beberapa warna jelek di wajahnya. Su Ling memang jenius seni bela diri nomor 1 di alam bawah. Jing Sui juga telah mengenali Su Ling dari lubuk hatinya. Dia benar-benar layak untuk Xiao Xuexue. Namun sekarang, Su Ling telah ditekan. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau tidak. Dalam hal ini, bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Xuexue telah menjadi masalah yang sulit. Tidak masalah. Katakan saja bahwa dia yang harus disalahkan. Kata Lan Yuxin. Baik, Tuan. Salju seharusnya tenang. Kemudian, Lan Yuxin dan Jing Sui berbalik dan bersiap untuk kembali ke Sekte Dewa Salju. Namun sebelum mereka berdua baru saja mulai,
mereka hanya mendengar raungan keras, disertai dengan runtuhnya gunung salju yang hebat. Saya belum memutuskan, apakah Anda ingin pergi? Lan Yuxin dan Jing Suedun tercengang dan menatap dunia es dan salju dengan heran. Hah, sebagai pemimpin sekte Dewa Salju, alam hati giok biru telah lama melampaui alam dewa sejati dan mencapai alam surga dan dewa. Namun, dibatasi oleh tabu hukum langit dan bumi, dia tidak menggunakan segala cara saat ini, jika tidak, dia akan dihukum oleh hukum langit dan bumi. Namun, meskipun demikian, itu tidak memengaruhi hati giok biru untuk menghancurkan suling. Seperti tadi, ketika tangan kanan Lan Yuxin bergetar, dia dapat melambaikan gunung salju hingga ratusan meter dan membuatnya meledak ke arah suling. Lan Yuxin mengira semuanya sudah berakhir. Lagi pula, dengan kekuatan suling di tahap awal alam dewa sejati, bagaimana dia bisa menahan cara yang begitu kuat? Namun, ternyata suara gemuruh terdengar dari dasar gunung salju. Lan Yu mengerutkan kening, dan beberapa warna bermartabat dioleskan di wajahnya yang cantik. Dia menatap bumi dan mendengar beberapa suara, bang-bang, yang mengerikan. Kemudian dia melihat sebuah pedang langit muncul dari tanah dan menerobos gunung salju setinggi ratusan meter. Bagaimana ini mungkin? Lan Yuxin terkejut dan terperanjat. Perlu diketahui bahwa gunung salju itu tingginya ratusan meter dan beratnya puluhan juta kilogram. Meskipun seluruh gunung itu tertutup es dan salju, perlu diketahui bahwa di balik es dan salju itu, terdapat batu sungguhan, yang dapat dikatakan sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkan batu itu dengan pedang panjang. Tuan, pedang di tangannya adalah pedang yang tak tertandingi. Pedang itu luar biasa. Jing Sui terkejut di wajahnya dan terkejut di dalam hatinya, kata Ning. Begitu, Lan Yu ketakutan, dan kemudian dia mengerti segalanya. Meskipun alam suling baru berada di tahap awal alam Zensen, dengan mengandalkan pedang tak tertandingi di tangannya dan keterampilan pedang yang kuat yang dapat mengalahkan Jing Sui, itu memang dapat menghancurkan gunung salju yang menjulang tinggi ini. Hehe, kupikir dia benar-benar memiliki beberapa cara yang tak tertandingi. Sekarang tampaknya kemampuannya untuk menghancurkan gunung salju ini benar-benar terkait dengan pedang itu. Lan Yuxin tersenyum beberapa kali. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, karena dia keras kepala dan tidak mau pergi, aku akan bermain dengannya. Sebenarnya, Lan Yuxin tidak ingin mempermalukan suling. Selama suling bersedia pergi, dia tidak akan pernah mempermalukan suling. Sedangkan untuk suling, tidak mungkin untuk melihat Xiao Xuexue dan Su Qingsui. Lan Yuxin adalah pemimpin sekte Dewa Darah, sedangkan Xiao Xuexue adalah orang suci sekte Dewa Darah. Xiao Xuexue melahirkan seorang anak perempuan sebelum menikah, yang telah melanggar tabu sekte Dewa Darah dan merupakan kejahatan keji. Jika bukan karena status khusus Xiao Xuexue, saya khawatir Lan Yuxin akan benar-benar membunuh Xiao Xuexue sendiri dan mengusirnya dari sekte Dewa Salju. Setelah mengetahui bahwa ayah Su Qingsui adalah suling, Lan Yuxin bahkan lebih marah. Karena suling sekarang adalah musuh seluruh dunia seni bela diri. Siapapun yang berani berkolusi dengan suling tidak diragukan lagi setara dengan menyentuh kepentingan seluruh dunia seni bela diri, yang sama saja dengan mencari kematian. Meskipun kekuatan Lan Yuxin cukup kuat, dia tidak dapat melakukannya jika dia menyinggung seluruh dunia seni bela diri untuk seorang suling kecil. Karena, bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin sekte Dewa Salju, yang memikul tanggung jawab penting untuk memimpin seluruh sekte Dewa Salju menuju kemakmuran dan puncak seni bela diri. Oleh karena itu, Lan Yuxin tidak dapat menerima membiarkan suling melihat Xiao Xuexue lagi, apalagi suling melihat Su Qingsui. Dia tidak membiarkannya bocor. Ini terkait dengan aib seluruh sekte Dewa Salju. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, di mata Lan Yuxin yang indah, beberapa warna dingin berkelebat dalam waktu singkat. Dia menatap dingin ke arah gunung salju yang hancur sampai sesosok tubuh muncul dari gunung salju, dan hanya ada beberapa warna bergerak di wajahnya. Hehe, kamu akhirnya berhasil menembus gunung. Hati Lan Yu menatap sosok itu. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah suling. Saat ini, tubuh suling terus-menerus berdarah. Tubuhnya sangat jernih. Orang bisa melihat samar-samar garis-garis susunan padat yang terukir di tulang-tulangnya, yang memancarkan cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan. Sekilas, hati giok biru menyimpulkan bahwa pasti ada kekuatan yang sangat kuat di tubuh suling, yang jelas merupakan peluang dari banyak dunia. Apakah ini kekuatan yang kamu dapatkan di neraka?
Lan Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa Su Ling telah memasuki neraka. Xiao Xuexue juga ada di sana pada awalnya, tetapi Xiao Xuexue tidak mendapatkan apa-apa. Namun, menurut Xiao Xuexue, Su Ling telah memperoleh banyak keberuntungan di neraka. Justru karena inilah Su Ling Fang memiliki kekuatan dahsyat untuk menakut-nakuti kedua agama suci itu. Ya, memangnya kenapa? Su Ling tampak sangat serius. Kekuatan hati giok biru itu begitu kuat sehingga di luar dugaannya. Dengan lambaian tangannya, gunung salju setinggi ratusan meter menghantamnya. Bagaimana dia bisa menahannya? Tidak diragukan lagi bahwa jika bukan karena kekuatan fisik Su Ling yang tak tertandingi, itu akan cukup untuk membunuhnya secara langsung dengan berat gunung salju ratusan meter. Ya, meskipun kekuatan fisik prajurit itu sangat kuat, sangat sulit untuk menahan gunung salju yang begitu berat. Mengandalkan kekuatan fisik yang tak terkalahkan dan kuat, Su Ling masih membayar harga yang sangat menyakitkan. Saat ini, dia terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya dan menjadi pucat. Jika bukan karena kekuatan alami dalam tubuhnya, aku khawatir dia benar-benar akan terbunuh. Bahkan sekarang, Su Ling masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia menatap hati giok biru itu. Baru saja, hati giok biru itu menunjukkan cara yang kuat. Mengandalkan persepsinya, Su Ling dapat menilai kekuatan hati giok biru itu. Aku khawatir itu dapat dibandingkan dengan rubah 9 hari di pegunungan Taihang. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas dan berkata dengan serius, aku datang ke Sekte Dewa Salju hanya untuk melihat Xiao Xuexue dan menjemput Su Qingsui. Aku tidak ingin membalas dendam dengan Sekte Dewa Salju. Tidak mungkin. Hampir tanpa berpikir, Lan Yuxin berkata, langsung, kalau begitu bertarunglah. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Lan Yuxin bersikeras untuk menghentikannya, jadi dia hanya dapat berbicara dengan kekuatan yang kuat. Selama Lan Yuxin dikalahkan, dia dapat dengan paksa menyerbu Sekte Dewa Salju, dan kemudian melihat Xiao Xuexue dan Su Qingsui. Bahasanya jatuh, tubuh Su Ling meledak, kulitnya retak dan garis-garis terbuka, darah merah tua mewarnai tubuhnya menjadi merah, sepasang mata yang dalam menyeka beberapa warna yang ganas, menatap hati giok biru dengan marah, dan berteriak, minggirlah untukku. Pada saat berikutnya, Su Ling bergegas keluar secepat kilat. Pedang bintang di tangannya bersinar terang dan menusuk langsung ke hati giok biru. Terlalu berlebihan. Hati giok biru menatap Su Ling dan berkata dengan jijik, kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk memberiku pedang, kamu juga tidak pantas untukku memberi pedang. Pada saat berikutnya, hati giok biru melambaikan tangan yang besar. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kali ini, 3 gunung salju di sekitarnya, boom, beberapa kali, semuanya bangkit dari tanah. Getaran hebat itu menyebabkan es dan salju meledak di tempat. Mata Su Ling sangat suram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hati giok biru dapat mendesak 3 gunung salju pada saat yang sama. Kekuatan yang mendominasi dan tak terkalahkan seperti itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Su Ling tidak akan percaya bahwa prajurit asli bisa begitu kuat. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan untuk memindahkan gunung dan menuangkan laut. Su Ling bahkan mulai merasa bahwa seseorang mungkin memiliki kekuatan untuk mengubah bintang di dunia seni bela diri di sisi atas. Mengerikan, mata Su Ling sedih dan galak, dan dia berteriak dengan marah, teknik pedang bintang. Hancurkan untukku, wu, wu, wu. Pedang tajam dan tak terbatas itu menusuk ke segala arah dengan Su Ling sebagai pusatnya. Hampir pada saat yang sama, 3 gunung salju yang menjulang tinggi menghantam Su Ling pada saat yang sama. Hati giok biru berdiri di udara, menghadap semua ini. Su Ling sangat kuat, tetapi hanya untuk teman-temannya. Lan Yuxin adalah pemimpin Sekte Suesen. Dia telah berlatih seni bela diri lebih lama dari Su Ling. Dia yakin bahwa dia dapat melakukannya dengan mudah setelah mengalahkan Su Ling. 3 gunung salju menghantam Su Ling pada saat yang sama, seperti 3 meteorit Mars yang jatuh dari langit, mengandung energi yang sangat kuat, yang membuka depresi yang digulung oleh ruang ini dan langsung berubah bentuk, yang sangat mengejutkan. Su Ling terus-menerus melepaskan ki pedang yang kuat, yang dicampur dengan makna pedang dan potensi pedang. Secara bertahap, medan pedang yang kuat terbentuk di sekitar tubuh Su Ling. Melihat pemandangan ini, Lan Yuxin terkejut dan berkata dengan suara, sepertinya anak ini telah diwarisi oleh orang itu. Dia dapat menyatukan medan pedang di usia muda.
Ini benar-benar luar biasa. Sayangnya, dia terlalu sombong dan menyinggung terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar menikahi es dan salju. Ya, tingkat berikutnya adalah jenius seni bela diri pertama. Dia benar-benar pantas mendapatkan namanya. Jing Sui juga menghargai Su Ling dari lubuk hatinya dan berseru. Yah, dia menyinggung terlalu banyak kekuatan. Paus Dewa Salju tidak bisa menahannya atau terlalu banyak terlibat dengannya. Lan Yuxin mengangguk. Tentu saja, dia mengakui bakat bela diri Su Ling, tetapi Anda tahu, jika seorang seniman bela diri ingin menjadi lebih kuat, mengandalkan bakat saja tidak cukup, tetapi juga membutuhkan dukungan dari kekuatan besar. Namun sekarang, di belakang Su Ling, hanya ada Kuildan. Banyak kekuatan eksternal, menganggap Kuildan sebagai duri di mata dan duri di daging. Saya khawatir itu tidak akan lama. Selama Kuildan menunjukkan kekalahannya, akan ada banyak kekuatan untuk menyerang kelompok Kuildan, membunuh mereka dan menghancurkan seluruh Kuildan. 3 gunung salju besar menghantam Su Ling. Kali ini, Su Ling sepenuhnya siap, dan medan pedang telah berkumpul di sekitar tubuhnya. Bagian terkuat dari domain pedang adalah selama Anda memasuki domain pedang, Anda akan dikendalikan oleh Su Ling. Ya, jika prajurit memasuki domain pedang, Su Ling dapat membunuh prajurit di domain pedang, kecuali seseorang dapat menyerang Su Ling dan memaksa Su Ling untuk berhenti mengendalikan domain pedang. Namun, jelas bahwa ketiga gunung salju raksasa itu sama sekali tidak memiliki kecerdasan. Hampir mustahil untuk memaksa Su Ling menghentikan medan pedang. Oleh karena itu, Su Ling dapat dengan mudah mengendalikan medan pedang. Selama ketiga gunung salju raksasa itu berada di dekatnya, begitu ia memasuki medan pedang, ia akan terpotong dan terbelah sepenuhnya. Benar saja, pada saat berikutnya, 3 gunung salju raksasa memasuki area tempat Su Ling mengatur medan pedang. Dengarkan saja suara, "Wow!" Gunung salju yang tertutup es dan salju memasuki wilayah pedang, dan klik-klik beberapa kali, memasuki gunung dan bebatuan di wilayah pedang, dan langsung terbelah oleh wilayah pedang yang dikendalikan oleh Su Ling. Itu layak menjadi metode wilayah pedang. Lan Yu berkata dengan suara yang dalam, sepertinya hanya 3 gunung salju tidak cukup untuk menekannya. Pada saat ini, Lan Yuxin dan Jing Sui semua menatap Su Ling di medan pedang dan ingin melihat tingkat ilmu pedang Su Ling telah mencapai apa. Terutama Jing Sui, meskipun dia dikalahkan oleh Su Ling, dia selalu berpikir bahwa jarak antara dirinya dan Su Ling mungkin tidak begitu besar. Tapi, ketika dia menyaksikan metode Su Ling, dia menyadari bahwa ada jarak yang sangat besar antara dirinya dan Su Ling. Jarak ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali, dan metode lain tidak dapat digunakan untuk menebusnya dalam waktu singkat. Memikirkan metode Su Ling yang paling kuat, itu bukanlah ilmu pedang. Jing Sui menarik napas. Su Ling melawan langit. Jelas, itu bukanlah cara yang terkuat, tetapi kultivasinya sangat kuat. Itu adalah domain pedang yang paling kuat dan termasuk dalam metode yang tak terkalahkan dari praktisi pedang. Bagi seorang kultivator pedang, ranah pedang adalah yang kedua setelah ranah pedang. Su Ling telah berkultivasi di ranah pedang. Meskipun dia belum menyentuh ranah pedang, itu seharusnya cepat. Memikirkan hal ini, hati Jing Sui menjadi lebih berat. Dalam analisis terakhir, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling. 3 gunung telah memasuki wilayah pedang Su Ling satu demi satu, dan suara keras, bang-bang, terus bergema. Ketiga gunung ditutupi dengan es dan salju tebal, yang sekarang dipisahkan oleh wilayah pedang Su Ling. Potongan-potongan batu pecah jatuh dengan liar dari medan pedang. Pemandangan ini dilihat oleh Lan Yuxin dan Jing Sui. Mata indah Lan Yu bergetar dan berkata dengan suara tertahan, ada beberapa makna. Karena dia juga telah mengolah medan pedang, itu menunjukkan bahwa dia memiliki pencapaian luar biasa dalam ilmu pedang. Kalau begitu aku akan mengalahkannya dengan ilmu pedang. Saat berikutnya, di tangan giok hati giok biru, muncul pedang panjang yang tajam dan tak terbatas. Pedang panjang itu panjangnya lebih dari 3 kaki. Pedang itu sebening kristal. Itu adalah pedang es asli. Seluruh badan pedang ditempa dari es selama 10.000 tahun. Dapat dikatakan tak terkalahkan. Itu juga pedang yang kuat. Ini adalah pedang tuan, pedang Tianbing. Jing Sui menatap pedang dingin setinggi 3 kaki di tangan Lan Yuxin. Badan, pedang itu adalah es dingin. Pedang itu memancarkan udara dingin. Dapat dikatakan bahwa pedang itu sangat dingin dan membuat orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Tuan, apakah kamu ingin membunuhnya? Jing Sui bertanya-tanya.
Sebenarnya, meskipun Jing Sui adalah murid sah Lan Yuxin, dia jarang melihat Lan Yuxin menghunus pedangnya. Ketika Lan Yuxin mengajarinya ilmu pedang, dia tidak pernah menggunakan pedang Tianbing, karena pedang Tianbing terlalu kuat dan dapat disebut sebagai harta karun tertinggi. Mudah diawasi oleh kekuatan lain, dan mudah untuk mengungkap kekuatan Lan Yuxin. Karena alasan ini, pedang Tianbing telah menjadi harta karun misterius, dan kekuatan pedang Tianbing hampir menjadi misteri. Aku tidak akan membunuhnya, tetapi aku ingin mengajarinya sebuah kebenaran. Dunia seni bela diri tingkat rendah tidak selemah yang dia kira. Masih banyak seniman bela diri yang dapat membunuhnya, tetapi mereka tidak ingin bertarung. Blue Jade berdiri di udara, memegang pedang sebening kristal di tangannya, dan berkata dengan tenang. Ya, Jing Sui mengangguk. Kemudian dia mengerti bahwa Lan Yuxin masih tidak tega membunuh Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling adalah pria yang dipilih oleh ayah kandung Xiao Xuexue dan Su Qingsui. Meskipun Lan Yuxin tidak menyukai kelahiran putri Xiao Xuexue, Su Qingsui telah lahir, yang telah menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Dengan kata lain, Lan Yuxin harus menerima keberadaan Su Qingsui. Kecuali Lan Yuxin membunuh Su Qingsui sendiri, itu tidak dapat mengubah semua ini. Tuan, masih baik, bisik Jing Sui. Pada saat ini, Su Ling, yang telah mengumpulkan medan pedang yang kuat di sekelilingnya, telah menebas ketiga gunung salju yang besar, dan tubuhnya masih mengeluarkan darah. Gunung salju itu menghantamnya sebelumnya, yang masih menyebabkannya cedera yang sangat serius. Di bawah cedera ini, dia masih dengan paksa menopangnya. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mekar dengan kecemerlangan kemasan. Pola susunan melambangkan sifat langit dan bumi. Mengandalkan harta karun ini, keadaan tubuh dapat dilanjutkan. Setelah menghancurkan 3 gunung salju, Su Ling berkeringat di sekujur tubuhnya. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang dalam. Dia menatap hati giok biru dengan marah dan berteriak, bagaimana? Apa lagi yang kamu miliki? Tunjukkan bersama. Hehe, jika kamu menggunakan teknik pedang dan menggunakan medan pedang, aku akan mengalahkanmu dengan cara yang sama dan membuatmu tahu apa artinya memiliki orang di luar orang dan gunung di luar gunung. Hati giok biru tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Pada saat berikutnya, tangan kanan Lanyu bergetar, memegang pedang Tianbing yang tajam di tangannya, memancarkan lapisan kabut putih. Kemudian, kabut putih memenuhi ruang. Melihat kabut di depannya, Su Ling sedikit mengernyitkan alisnya, dan beberapa warna membingungkan muncul di bagian bawah matanya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh kabut putih. Bu! Suara terbelah yang tumpul tiba-tiba terdengar. Su Ling merasakan sakit yang tajam di jarinya. Kemudian dia melihat dengan jelas bahwa ada sedikit bekas luka di ujung jari Su Ling. Sentuhan darah merah mengalir dari bekas luka itu. Pada saat ini, kabut putih telah mengenai Su Ling. Ekspresi Su Ling berubah drastis dan wajahnya terkejut. Sialan, kabut ini sebenarnya adalah medan pedang yang dipadatkan olehnya. Su Ling mengerutkan kening dan tampak sangat berwibawa. Dia menatap bekas luka di ujung jarinya. Darah merembes keluar. Dia menyadari bahwa kabut putih itu disebabkan oleh medan pedang. Dengan kata lain, medan pedang yang dipadatkan oleh hati giok biru adalah kabut yang mengalir. Kemanapun kabut itu pergi, di sana ada berkah pedang. Cara seperti itu benar-benar luar biasa. Su Ling juga pertama kalinya melihat seorang kultivator pedang. Dia dapat memadatkan medan pedang ini, yang sangat berbeda dari miliknya. Jika kamu ingin menyatukan alam pedang, kamu harus terlebih dahulu mengolah alam pedangmu ke keadaan bergerak, tetapi jelas, kamu belum mencapai tingkat ini. Pengorbanan hati giok biru mengeluarkan pedang es Zongtian dan terus mengingatkan formula Dharma. Kabut bergerak seperti jantung seseorang dan dikendalikan oleh hati giok biru. Tubuh Su Ling ditutupi oleh medan pedang, tetapi pada saat itu, kabut putih telah melewati medan pedangnya yang padat dan mulai menyentuh tubuhnya. Su Ling belum pernah menemukan cara seperti itu. Wajah Su Ling sangat bermartabat dan tubuhnya meledak. Garis-garis susunan yang terukir di tulangnya bersinar lagi, dan kekuatan fisiknya dimainkan sepenuhnya olehnya. Kabut ada di mana-mana, bahkan medan pedang Su Ling dapat dengan mudah menerobos, yang berada di luar jangkauan Su Ling. Su Ling mengembangkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Selain itu, dia melepaskan tulang-tulang gelap dari pohon surga. Pohon biru muda, berdengung, dan melemparkan cahaya biru muda ke atas Su Ling. Mengandalkan perlindungan tulang-tulang gelap dari pohon surga,
Su Ling sekarang meningkatkan kekuatan fisiknya ke puncak. Kabut melewati area pedang yang dipadatkan oleh Su Ling dan menyentuh cahaya biru muda di permukaan tubuh Su Ling. Hanya suara, ledakan, yang terdengar. Kabut menghantam cahaya biru muda, tetapi tidak dapat menembus perlindungan cahaya biru muda. Su Lingyu gemetar dan menatap pemandangan itu. Dia berkata dalam hatinya, awalnya, medan pedang ini tidak dapat menembus perlindunganku yang dipadatkan oleh tulang gelap pohon surga. Tulang gelap pohon surga layak menjadi tulang gelap pertahanan pertama di dunia. Tulang gelap pohon surga, diperoleh Su Ling dari pemimpin Paviliun Lansi. Keajaiban terbesar dari tulang gelap adalah bahwa dengan peningkatan seni bela diri yang berkelanjutan, pertahanan tulang gelap akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, bahkan jika Su Ling mencapai alam dewa sejati atau bahkan alam surga dan dewa, tulang-tulang gelap di tubuhnya akan tumbuh untuk menyamainya. Melihat Su Ling membuka tulang gelap pohon surga, hati Lan Yu tidak bisa menahan cemberut. Dia mengerutkan kening erat, warna dingin muncul di matanya yang indah dan berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka ada banyak harta pada anak ini. Tetapi dia pikir dia bisa menahan seranganku dengan cara ini saja. Itu konyol, benar-benar konyol. Bagaimanapun, Lan Yuxin adalah seorang pejuang yang mencapai alam dewa. Meskipun dibatasi oleh hukum langit dan bumi, caranya masih sama kuatnya dengan alam dewa. Namun, dia menggunakan kekuatan alam dewa sejati untuk mengembangkan kemampuan surgawi alam dewa, agar terhindar dari hukuman oleh hukum langit dan bumi. Hehe, karena kamu bahkan memiliki harta ini, aku bisa menyerangmu tanpa ampun. Blue Jade Heart tersenyum. Pada saat berikutnya, mata Lan Yuxin tiba-tiba tenggelam. Pedang Tianbing yang bening di tangannya mengeluarkan suara pedang yang jelas. Kemudian dia melihat bahwa ruang yang berkumpul di sekitar tubuh Lan Yuxin mengembun menjadi es, dan bunga-bunga es yang indah muncul di sekitar tubuhnya. Mengandalkan tulang-tulang gelap dari pohon surga dan kekuatan fisiknya sendiri yang kuat, Su Ling dengan sempurna menahan serangan pedang Lan Yuxin. Namun saat ini, di sekitar tubuh Su Ling, masih ada kabut putih. Su Ling sekarang mengerti bahwa kabut-kabut itu hanyalah kabut di permukaan, dan esensinya masih pedang. Ada tepi-tepi tersembunyi, yang mengandung ki pedang, potensi pedang, dan makna pedang, yang sangat luar biasa. Tentu saja, jika Anda tidak menyentuh kabut, Anda tidak akan diserang. Olehnya, itu seperti medan pedang yang bergerak. Anda tidak akan terluka selama Anda tidak memasukinya. Wanita ini sangat kuat. Melihat kondensasi bunga-bunga es yang terus-menerus di sekitar tubuh Lan Yuxin, Su Ling terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayainya? Sebelumnya, Su Ling telah bertarung dengan banyak orang kuat yang tak terkalahkan, tetapi dia bertemu dengan seorang prajurit kuat seperti Lan Yuxin untuk pertama kalinya. Adapun iblis di pegunungan Taihang, meskipun dia juga tak terkalahkan dan kuat, Su Ling belum pernah melihat rubah Jiutian, jadi dia tidak tahu seberapa kuat rubah Jiutian. Su Ling bahkan berpikir bahwa Lan Yuxin, pemimpin sekte Dewa Salju, takut bahkan monyet emas bukanlah lawannya. Lagi pula, sebelum itu, prajurit yang dibunuh oleh monyet emas hanya berada di alam dewa yang sebenarnya. Su Ling tahu betul di dalam hatinya bahwa Lan Yuxin tidak ingin membunuhnya sejak awal. Dia hanya ingin dia mundur saat menghadapi kesulitan. Kalau tidak, cara yang digunakan oleh Lan Yuxin bisa lebih kuat. Namun, Lan Yuxin memiliki beberapa keraguan sebelum dia menembak, yaitu memperhitungkan rasa takut membunuh Su Ling. Namun sekarang berbeda, melihat Su Ling menggunakan tulang gelap pohon surga untuk melindungi dirinya, Lan Yuxin menyadari bahwa jika dia tidak menganggapnya serius, dia takut dia tidak dapat menghadapi Su Ling. Ruang itu terus-menerus mengembun menjadi es. Wajah Su Ling semakin bermartabat, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang di depannya juga mengembun. Apakah dia ingin membekukan semua area ini menjadi es? Su Ling tertegun dan terkejut, ruang ini langsung berubah menjadi es. Pada saat ini, apa yang terjadi di depan kita sungguh luar biasa. Su Ling tercengang. Dia terkejut dan berkata dengan heran, apakah ini cara tertinggi dari yang terkuat di tingkat surga dan Tuhan? Bahkan di kehidupan sebelumnya, keadaan tertinggi Su Ling hanya mencapai 9 puncak surga tertinggi. Namun, dalam kehidupan ini, dengan datangnya dunia yang makmur, banyak seniman bela diri telah lama menembus keadaan tertinggi dan mencapai keadaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ini adalah pertempuran pertama Su Ling dengan seni bela diri di alam dewa.
Ini juga dapat dianggap sebagai pengalaman pribadi tentang kekuatan hegemonik yang kuat di alam dewa. Su Ling mengerutkan kening, matanya tegas, dan menatap ruang yang terus-menerus mengembun menjadi es di sekitarnya. Tubuhnya meledak dan melepaskan kekuatannya. Mengandalkan sifat langit dan bumi, dia mengembangkan kekuatannya ke ekstrim lagi. Baiklah, biarkan aku melihat semua keterampilanmu. Lan Yuxin menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. Pedang Tianding di tangannya melepaskan dingin yang ekstrim. Ruang di sekitarnya hanya akan membeku menjadi es di bawah pengaruh pedang Tianding. Ini adalah formula pedang kultivasi jantung giok biru, tidak ada embun beku di dunia. Melihat es dingin yang mendekat, kekuatan Su Ling gelisah, berdampak dan menyebar ke segala arah, dan menghantam ruang yang terkondensasi menjadi es. Bagus, mata Su Ling tajam dan menatap Lan Yuxin dengan dingin. Dia benar-benar terkejut melihat Lan Yuxin dapat menggunakan cara yang begitu mendominasi dan tak terkalahkan. Kemudian, di lautan amarah Su Ling, api hitam meraung, yang menjadikan Su Ling sebagai pusat dan membakar sekelilingnya. Ini lagi, hati Lan Yu tertegun dan menatap api hitam yang menyala di permukaan tubuh Su Ling. Dia cukup terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa ada api harta karun seperti itu di tubuh Su Ling. Perlu dicatat bahwa formula Dharma kultivasi hati Lan Yu juga didasarkan pada atribut es, yang menyebabkan hati Lan Yu takut pada api yang berbeda dan kuat itu. Jelas, api hitam yang dikeluarkan Su Ling tidak diragukan lagi adalah api yang berbeda. Tuan, Su Ling tidak hanya mengolah seni bela diri, tetapi juga pola dan arai. Salju statis mengerutkan kening, menatap Su Ling dengan api hitam, dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Lan Yuxin mengangguk. Sebelumnya, dia pernah melewati ibu kota Li. Dia tahu bahwa Su Ling direkrut ke kuil dan oleh Zhao Hulin, tetapi saat itu, dia tidak tahu bahwa Su Ling memiliki api harta karun dan berlatih jalan dan. Karena Lan Yuxin tahu bahwa seni bela diri Su Ling sangat kuat. Terlebih lagi, Lan Yuxin semakin jelas. Hampir mustahil bagi seniman bela diri yang kuat untuk mengolah dan dao. Karena jalan seni bela diri sangat sulit, dan jalan dan sangat sulit. Begitu seorang seniman bela diri mengerahkan banyak energi untuk mengolah seni bela diri, mustahil untuk mengolah dan lagi. Tetapi, kebetulan Su Ling mengolah dan dao dan memiliki api harta karun, yang mengejutkan Lan Yuxin. Lan Yuxin mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika Su Ling memiliki api harta karun, dia akan terlahir dengan menahan diri terhadap teknik pedangnya. Menarik, sungguh menarik. Lan Yuxin tidak bisa menahan tawa. Pedang Tianding di tangannya masih mengeluarkan udara dingin. Mengandalkan udara dingin, ruang di sekitarnya benar-benar beku, tetapi tubuh Su Ling tidak membeku karena pengaruh api neraka api penyucian. Purgatory Kirin, Su Ling meledak, meremas cetakan tinju yang sombong dengan tangan kanannya, dan menghantamkannya ke arah ruang beku di depannya. Ruang beku itu seperti dinding es. Setelah Su Ling memukulnya dengan tinju yang berat, dia hanya mendengar ledakan keras, dan dinding es itu pecah dalam sekejap. Bang-bang, retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan dinding es. Boom, sesaat kemudian, ledakan hebat terdengar, dan dinding es itu runtuh dan meledak sepenuhnya. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Udara jatuh di udara dan berubah menjadi kabut putih. Ruang ini menjadi terlalu dingin di bawah pengaruh pedang Tianding. Jika bukan karena api neraka yang mengerikan, Su Ling tidak akan bisa menghancurkan formula pedang Lan Yuxin sama sekali. Setelah menghancurkan formula pedang hati Lan Yu, tidak ada embun beku di dunia. Wajah pucat Su Ling membeku beberapa saat. Ia menyeka beberapa senyum. Ia menatap hati Lan Yu di depannya dan berkata, "Sekarang, bisakah kau memberi jalan?" Belum. Lan Yuxin selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Sekarang ia sangat menghargai Su Ling. Jika Su Ling tidak terlalu sombong, ia benar-benar bersedia menikahkan Xiao Xuexue dengan Su Ling. Bahkan karena alasan ini, ia ingin melanggar aturan lama sejak berdirinya Sekte Dewa Salju. Selama ini, para wanita Sekte Dewa Salju tidak dapat menikah. Kecuali seorang wanita yang ingin menikah mengambil inisiatif untuk meninggalkan Sekte Dewa Salju. Hanya dengan cara ini ia dapat menikah di luar. Hal ini menyebabkan tidak ada murid laki-laki di Sekte Dewa Salju. Murid-murid Sekte Dewa Salju juga fokus pada kultivasi seni bela diri, mengejar seni bela diri yang paling kuat dan hukum kehidupan abadi. Sebenarnya, sebagai pemimpin Sekte Dewa Salju, Lan Yuxin juga sangat tidak puas dengan aturan ini,
tetapi karena aturan ini ditetapkan oleh leluhurnya, sulit baginya untuk mengubahnya untuk sementara waktu. Namun, mungkin tepat untuk mengubahnya dari era Xiao Bing dan Sui. Bagaimanapun, Su Ling diakui sebagai jenius pertama di dunia seni bela diri. Biarkan Xiao Xuexue menikah dengan Su Ling, yang dapat dianggap sebagai jodoh. Sangat disayangkan, Su Ling terlalu sombong dan menyinggung terlalu banyak kekuatan besar, yang membuat Lan Yuxin takut menikahkan Xiao Xuexue dengan Su Ling dan melanggar preseden. Lan Yuxin menatap Su Ling dengan mata penuh penghargaan. Melihat wajah Su Ling yang bersemangat, dia tersenyum dan berkata, "Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa memasuki Sekte Dewa Salju dan menjemput putrimu, atau bahkan Xiao Xuexue." Dengan kata-kata ini, tangan kanan Lan Yuxin tiba-tiba bergetar, dan ruang beku di sekitarnya tiba-tiba terbuka. Dia tidak bermaksud menggunakan jurus ini untuk menghadapi Su Ling. Dia berdiri di udara, dan pedang es surgawi di tangannya memancarkan beberapa sinar dingin. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah 3 pedang, kamu akan dikalahkan. Pada saat itu, jika kamu masih tidak ingin pergi, aku akan menebasmu." Ketika kata-kata itu jatuh, mata indah Lan Yuxin tiba-tiba tenggelam, dan suara, "Kiang," dari pedang es surgawi di tangannya mengeluarkan suara pedang yang jelas dan tak tertandingi. Su Ling menatap Lan Yuxin dengan wajah ketakutan. Dia tahu bahwa Lan Yuxin harus menggunakan keterampilan aslinya kali ini. Benar saja, pada saat berikutnya, seberkas cahaya yang kuat memberkati tubuh Su Ling. Ruang bergetar beberapa kali, dan Su Ling sepenuhnya diselimuti oleh kolom cahaya. Pada saat itu, wajah Su Ling sangat bermartabat. Tulang-tulangnya bersinar dengan kecemerlangan keemasan, tetapi cahaya yang menyelimuti tubuhnya berwarna putih. Apa cahaya ini? Su Ling bingung, tetapi sesaat kemudian, dia hanya mendengar suara dentuman keras. Su Ling, yang masih di udara, menghantam tanah seperti meteorit. Duk, tubuh Su Ling terbanting di atas es dan salju. Tanah yang padat itu langsung hancur menjadi lubang besar. Su Ling tertanam di lubang besar itu. Ketika dia terbentur di lubang besar itu, Su Ling menyemprotkan darah ke mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Matanya sedih, dan matanya penuh dengan darah. Pada saat ini, dia dengan paksa mendesak kekuatan di tubuhnya, dan pola susunan yang terukir di tulangnya terus memancarkan kecemerlangan keemasan. Dia dengan paksa berdiri dari tanah, dan otot serta tulangnya sangat sakit seperti hancur berantakan, yang merupakan rasa sakit yang tak tertandingi. Namun, pilar cahaya putih itu masih menyinari tubuh Su Ling. Su Ling hanya berdiri tegak selama setengah tarikan napas. Dalam cahaya putih itu, kekuatan dahsyat meletus lagi dan memberkati tubuh Su Ling. Boom, terdengar suara keras lainnya. Su Ling terkena dampak kekuatan dahsyat itu, dan seluruh tubuhnya terbanting ke tanah lagi. Kali ini, tulang-tulang Su Ling retak, salah satu tulang rusuknya juga patah, mulutnya menyemburkan darah, matanya berlumuran darah, wajahnya ganas dan garang, dia tergencet di tanah yang retak, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sesedih pisau, menatap Lan Yuxin dan berteriak, "Hancurkan untukku." Melihat Su Ling, yang saat itu seperti binatang yang terperangkap, Lan Yuxin menyeka beberapa senyuman di wajah cantiknya. Dia dengan tenang menatap Su Ling yang terbanting ke tanah dan terus-menerus terlempar. Senyum di wajahnya lebih makmur, dan berkata, "Baru saja, itu hanya pedang pertama. Selanjutnya, akan ada pedang kedua. Hehe, mungkin kamu harus bersiap terlebih dahulu." Jantung Lanyu menatap Su Ling. Saat ini, Su Ling, yang tertekan di bumi, bernapas semakin cepat. Dia seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar. Dia hanya bisa berjuang dan meraung tanpa daya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Su Ling menatap jantung Lan Yu dengan marah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kolom cahaya tadi adalah keterampilan pedang dari hati Lan Yu. Itu luar biasa. Cara apa yang bisa kamu gunakan untuk ilmu pedang seperti itu? Tetapi pada saat berikutnya, Su Ling tidak menunggu untuk berpikir lebih lanjut. Kolom cahaya lain mulai dari langit dan mengenai tubuh Su Ling lagi berdasarkan kolom cahaya. Asli, bang, suara mengerikan meledak. Su Ling sama sekali tidak siap. Tanpa persiapan apapun, dia dipukul ke tanah lagi oleh kolom cahaya dan kolom cahaya sebelumnya. Kekuatan kali ini telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Saat ini, Su Ling berada di kolom cahaya, seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung besar yang beratnya puluhan ribu kilogram,
tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia tidak dapat memutuskan ikatan ini dengan pedang bintang yang tajam seperti sebelumnya. Kolom cahaya ini dibentuk oleh kondensasi ki pedang, potensi pedang, dan niat pedang, seperti tetesan air yang terkondensasi menjadi es. Lan Yuxin hanya mengintegrasikan makna mendalam pedang ke dalam kolom cahaya, sehingga dapat meningkatkan kekuatan kolom cahaya dan membuatnya menghancurkan suling. Jelas, tujuan hati Safir telah tercapai dihantam ke tanah, suling tampak hancur. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa bangun. Kekuatan jantung Lan Yu telah melampaui kognisi suling. Saat ini, suling hancur menjadi lubang besar di tanah yang retak. Matanya penuh darah seperti duri. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Darah yang keluar dari mulutnya mewarnai tubuhnya menjadi merah. Dia menatap jantung giok biru. Dia tidak bisa mematahkan cara yang tak terkalahkan seperti itu. Tapi, sejauh ini, jantung giok biru hanya membuat 2 pedang. Pedang ketiga belum keluar. Suling tidak ragu. Dengan kondisinya saat ini, dia takut dia tidak bisa menahan pedang ketiga sama sekali. Lan Yu berdiri di udara dan menatap suling yang hancur di tanah. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jika kamu tersentak sekarang, mungkin masih ada waktu. Aku takut kamu akan menyesal ketika pedang ketiga jatuh nanti." Senyum di wajahnya mengandung beberapa benang penghinaan terhadap suling. "Aku tidak akan pernah mundur sebelum aku melihat mereka." Mata suling tegas dan tak tertandingi. Dia menatap hati giok biru itu dan berteriak keras. Keras kepala, Lan Yu mendengus dingin, menyeka beberapa warna tidak senang di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu yang harus disalahkan." Kata-kata itu jatuh, hati giok biru itu. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan pedang Tianbing yang jernih segera melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, cahaya putih terang diterapkan pada tubuh suling. Suling, yang telah berguling-guling di bumi, sekali lagi dipengaruhi oleh kolom cahaya putih. Seluruh orang itu merangkak di tanah dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Jika suling memiliki kesempatan untuk menggerakkan tubuhnya sebelum itu, sampai sekarang, suling benar-benar tidak dapat menggerakkan tubuhnya. 3 sinar cahaya ditambahkan ke tubuh suling pada saat yang sama, dan 1 sinar lebih kuat dari yang lain. Setelah menggulingkan suling di tanah, suling tidak bisa bernapas sama sekali. Rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya membuat suling sengsara. Di dalam kolom cahaya itu, ada aura pedang yang kuat, potensi pedang dan makna pedang, dan itu menyerang suling berulang kali, yang membuat suling semakin sakit. Namun meskipun begitu, suling masih tidak ingin tunduk pada Lan Yuxin, dan bahkan lebih enggan untuk mundur dan pergi. Dia akhirnya datang ke medan Sekte Dewa Salju. Jika dia tidak bisa masuk ke Sekte Dewa Salju dan melihat Xiao Xuexue, pria macam apa suling? Tidak diragukan lagi bahwa ini terkait dengan martabat suling. Tuan, jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar. Jingsui tetap di dekatnya dan melihat semua ini dengan matanya sendiri. Tidak diragukan lagi, dia tahu hati giok biru lebih dari siapapun. Itu sebabnya dia tahu kekuatan apa yang terkandung dalam ketiga pedang itu sekarang. Terlebih lagi, Jingsui menjadi semakin gugup, karena dia mulai khawatir jika hati Lan Yu benar-benar kejam nanti, dia takut suling akan mati. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Jingsui buru-buru mengingatkan Lan Yuxin sesuai dengan apa yang tidak bisa dia tahan, dan berkata, "Tuan, dia mungkin tidak akan bertahan lama." Ilmu pedang Lan Yuxin kuat. Jingsui telah mempelajarinya, meskipun Lan Yuxin tidak menggunakan semua kekuatannya saat itu, mudah untuk mengalahkan Jingsui. Ilmu pedang suling juga sangat kuat, tetapi jika dibandingkan dengan hati giok biru, itu akan menjadi tidak berkelas. Akui adanya celah, hadapi celah itu dan lakukan upaya terus-menerus. Ini adalah cara terbaik untuk menjadi lebih kuat. Mendengarkan bujukan Jingsui, hati Lan Yu tidak bisa menahan cemberut, menatap Jingsui dalam-dalam dan berkata, "Apa? Apakah kamu khawatir aku akan membunuhnya?" "Itu tidak benar, Guru, saya khawatir." Sulit untuk menjelaskannya kepada adik seperguruan Xuexue ketika dia keluar dari tebing Xuexue di masa depan. Jingsui berkata dengan cepat, "Ya." Lan Yu mengangguk dan berkata, "Ya, kamu benar. Jika kamu benar-benar membunuh suling, sangat sulit untuk menjelaskannya kepada es dan salju. Bagaimanapun, suling adalah ayah kandung Su Kingsui. Darah lebih kental daripada air, yang merupakan fakta yang tidak dapat diubah." Segera,
Lan Yuxin menatap Su Ling dengan serius. Saat ini, Su Ling masih tergencet di tanah es dan salju oleh 3 pilar cahaya. Lan Yu bertanya, apa? Bagaimana menurutmu? Selama kamu bersedia meninggalkan tempat ini, aku bisa melupakan masa lalu dan memberimu cara untuk hidup. Haha, mendengar apa yang dikatakan Lan Yuxin, Su Ling tidak bisa menahan tawa. Ketika Su Ling tertawa, Su Ling masih memuntahkan darah dari mulutnya. Lukanya benar-benar terlalu serius. Ketiga pedang itu mengenai tubuhnya, tetapi dia bahkan tidak punya cara untuk menghindar. Karena jurus pedang Lan Yuxin sepenuhnya terkondensasi menjadi kolom cahaya, yang langsung diberkahi pada Su Ling, sehingga Su Ling tidak bisa menghindarinya. Jika dia tidak mengalami semua ini, Su Ling tidak akan mempercayainya. Ternyata seniman bela diri masih bisa menggunakan ilmu pedang seperti ini. Melihat Su Ling tertawa, Lan Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, apa? Apakah kamu masih ingin terus keras kepala? Bunuh aku. Sebelum Lan Yuxin selesai berbicara, Su Ling menatapnya. Mata yang dalam itu sudah berubah menjadi darah. Dia menatap Lan Yuxin dan berteriak dengan marah, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memahami surga, kamu akan membunuhku secara langsung. Kalau tidak, aku harus memasuki sekte Dewa Salju hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hehe, kamu seharusnya tahu apa yang kamu bicarakan. Jantung giok biru itu mencibir beberapa kali, suaranya dingin. Dia berkata dengan dingin, karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan membantumu. Begitu kata-kata itu terucap, Lan Yuxin langsung menghunus pedang Tianbing di tangannya. Pedang Tianbing yang bening itu tiba-tiba berubah menjadi anak panah putih dan menusuk Su Ling yang terperangkap di 3 pilar cahaya. Pada saat ini, Su Ling terjepit di lubang tanah yang besar, dengan berkat 3 pilar cahaya. Dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu dan menghindari anak panah yang diarahkan oleh pedang Tianbing. Ya, pedang ini tidak dapat dihindari. Hati Su Ling bergetar dan pori-porinya bergetar. Ada perasaan menyeramkan. Anak panah itu berubah dari pedang Tianbing. Su Ling baru saja merasakan kekuatan pedang Tianbing. Su Ling tidak ragu bahwa jika anak panah ini menusuknya, itu akan cukup untuk membunuhnya secara langsung. Apakah ini benar-benar berakhir? Su Ling tidak mau dan bertanya. Saat ini, dia dalam keadaan sangat marah dan bahkan ingin menggunakan 2 rambut monyet emas itu untuk secara paksa melindungi hidupnya. Tetapi Su Ling tahu bahwa jika dia tidak dapat melihat Xiao Xuexue dan putrinya sendiri Su Qingsui, bagaimana jika dia menggunakan rambut emas? Aku takut monyet emas itu mungkin bukan musuh hati giok biru. Su Ling tersenyum tak berdaya di wajahnya. Pada saat berikutnya, anak panah yang terbuat dari pedang Tianbing menusuk kepala Su Ling, hanya berjarak 1 lengan dari kepala itu menusuk ke kepala Su Ling. Dapat dikatakan bahwa selama pedang Tianbing menjadi anak panah dan bergerak maju setengah menit, ia dapat dengan mudah menembus kepala Su Ling. Tetapi kebetulan setengah titik ini terlewat, sehingga Su Ling lolos dari perampokan dan kehidupan. Su Ling tiba-tiba membuka matanya. Dia bisa merasakan kulit kepalanya dingin dan mati rasa. Anak panah yang tajam itu baru saja berhenti di atas kepalanya. Alasan mengapa anak panah itu berhenti adalah karena sosok ramping secara paksa menghentikan anak panah yang berubah dari pedang Tianbing dengan telapak tangannya. Tik, tik, tik. Tetesan air terdengar. Su Ling merasakan tetesan darah menetes di wajahnya. Darah, di sepanjang wajahnya, jatuh ke sudut mulutnya, dan kemudian sampai ke posisi rahangnya dari sudut mulutnya hingga tetesan darah itu jatuh ke tanah dan memercik. Pada saat ini, 3 pilar cahaya yang diberkati di tubuh Su Ling hancur satu demi satu. Ketika pilar cahaya itu hancur, Su Ling merasa lega. Su Ling mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepalanya. Ada anak panah tajam yang diarahkan dari pedang Tianbing dan telapak tangan putih salju yang tertusuk. Tetesan darah itu mengalir keluar dari telapak tangan. Su Ling menatap lurus ke depan dan melihat sosok itu di garis pandangnya. Sosok itu, agak ramping, mengenakan gaun kutub seputih salju. Di dunia es dan salju ini, dia seperti peri yang tak bernoda. Bahkan ketika salju statis yang indah berdiri di sampingnya, dia akan tiba-tiba menjadi pucat. Tidak diragukan lagi, sosok itu adalah es dan salju Xiao. Xiao Xuexue mengenakan gaun putih panjang dengan angin dingin yang berhembus di sekelilingnya. Dia berdiri diam di dunia yang dingin ini. Meskipun telapak tangannya tertusuk dan berdarah, ekspresi di wajahnya tetap tidak berubah sama sekali, seperti biasa. Dia menyingkirkan telapak tangan yang tertusuk dari bilah pedang Tianbing,
dan darah memercik dari lukanya. Su Ling melihat pemandangan ini dan merasakan sakit di hatinya. Dia menatap Xiao Xuexue dengan sangat serius dan buru-buru berkata, "Kamu terluka. Cepat selesaikan." Mendengarkan kata-kata Su Ling yang bersemangat, Xiao Xuexue sedikit tertegun. Matanya yang bergerak menyapu Su Ling, dan kemudian jatuh pada hati giok biru yang melayang di udara. "Maafkan dia karena tidak mati." Xiao Xuexue membiarkan darah di telapak tangannya menetes, tetapi dia tidak mengubah wajahnya. Dia menatap tajam ke arah Lan Yuxin dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan Su Ling. Sebagai seorang guru, aku menghukummu untuk berpikir melawan tembok selama 3 tahun. Hanya dalam beberapa hari, kamu melanggar larangan. Tampaknya kamu benar-benar tidak memperhatikan menjadi seorang guru." Lan Yuxin tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Matanya tajam dan dingin. Dia menatap Xiao Xuexue. Tidak diragukan lagi, dia tidak menyangka Xiao Xuexue begitu gila. Dia tidak ragu untuk menyinggung perasaannya demi Su Ling, dan melanggar larangan dan langsung pergi dari tebing es dan salju. Anda tahu, sebelumnya, Lan Yuxin menghukum Xiao Xuexue karena menghadap tembok selama 3 tahun, tetapi sekarang Xiao Xuexue langsung pergi melanggar larangan, yang tidak diragukan lagi mengabaikan perintah Lan Yuxin. Sialan, langkah Xiao Xuexue sama saja dengan membuat hati Lan Yu benar-benar marah. Hati giok biru melampiaskan semua kemarahan ini pada Su Ling. Kamu melanggar larangan menjadi guru hanya untuk anak ini. Semakin kamu tidak membiarkanku membunuhnya, semakin aku ingin membunuhnya. Aku ingin melihat seberapa besar kamu dapat menghentikanku untuk membunuhnya. Hati giok biru berteriak dingin. Aku memikirkannya di dinding tebing es dan salju. Aku beruntung mendapatkan keberuntungan. Jika aku dapat menghentikan guru, aku dapat mencobanya. Xiao Xuexue berkata dengan tenang. Seketika, tubuhnya meledak, dan pakaiannya yang bergerak mengikuti angin terangkat lagi. Dia menatap hati Lan Yu dengan sangat serius dan berkata, "Sifat yang diperoleh para murid adalah sifat es dan salju. Mohon berbelas kasih dan ajari aku. Kau akan melakukannya padaku demi dia." Hati Lan Yu tercengang. Ia bingung dan terkejut, tetapi ia lebih marah. Sejak Xiao Xuexue datang ke Sekte Dewa Salju, ia selalu menganggap Xiao Xuexue sebagai miliknya, memberikan semua uangnya kepada Xiao Xuexue, dan mengajarkan hampir semua dharma dan ilmu pedang yang telah dipraktikkan kepada Xiao Xuexue. Prestasi Xiao Xuexue sebagian besar berkat dirinya. Tanpa dukungan kuat darinya, ia telah memberikan banyak sumber daya kultivasi kepada Xiao Xuexue. Bagaimana mungkin Xiao Xuexue bisa sendirian hari ini? Tetapi sekarang, Xiao Xuexue bertarung melawannya demi seorang pria. Bisa dibayangkan suasana hati Lan Yuxin seperti itu. Tuan, Jingsui berdiri di samping Lan Yuxin. Ia telah mengikuti Lan Yuxin sejak kecil dan mengetahui karakter Lan Yuxin. Di permukaan, Lan Yuxin dingin dan tidak berperi kemanusiaan. Namun sebenarnya, hati giok biru hanyalah hati tahu bermulut pisau. Jika di antara Sekte Dewa Salju, yang paling peduli dengan mereka tidak diragukan lagi adalah Lan Yuxin. Sebagai murid tingkat pemula Lan Yuxin, dia juga orang suci Sekte Dewa Salju. Pemimpin Sekte Dewa Salju berikutnya, Xiao Xuexue, benar-benar membelot satu sama lain demi seorang pria dan bahkan harus bertarung dengan Lan Yuxin, yang tidak diragukan lagi membuat hati Lan Yuxin hancur. Jingsui tahu bahwa Lan Yuxin benar-benar sedih dan marah kali ini. Sebelumnya, Lan Yuxin sebenarnya tidak ingin membunuh Su Ling, karena Lan Yuxin tahu temperamen dan karakter Xiao Xuexue. Begitu dia membunuh Su Ling, itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Xiao Xuexue sepenuhnya. Itulah sebabnya Lan Yuxin tidak membunuh Su Ling berulang kali. Kalau tidak, Lan Yuxin akan dengan mudah membunuh Su Ling bahkan jika dia memiliki cara yang melawan langit. Jangan membunuh, hanya karena kamu ingin memainkan seruling. Kalau tidak, bagaimana Su Ling bisa hidup? Adik perempuan, mohon minta maaf kepada guru. Mata Jingsui tiba-tiba tenggelam, dan ekspresinya sangat serius. Dia menatap Xiao Xuexue dengan sangat serius dan memarahi, "Guru, Anda dihukum karena memikirkannya di dinding tebing Xuexue. Anda pergi tanpa izin dari sekolah. Apakah Anda tidak meminta maaf?" Xiao Xuexue mendengarkan apa yang dikatakan Jingsui. Dia tahu bahwa dia malu dengan hati giok biru itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghapus beberapa warna tak berdaya di wajah cantik itu. Segera, Xiao Xuexue menatap Su Ling dan berkata dengan tenang, "Pergi dulu." Dia tidak bisa pergi. Pada saat ini, hati giok biru,
yang sangat marah, menatap Xiao Xuexue dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kita membiarkannya meninggalkan Sekte Dewa Salju hidup-hidup hari ini, bagaimana dengan martabat Sekte Dewa Salju kita? Bukankah itu tidak tahu malu? Aku tidak ingin bertarung denganmu. Xiao Xuexue tampak tak berdaya, menatap Lan Yuxin dengan sangat serius, dan berkata, tetapi juga, muridnya tidak dapat melihat dia dibunuh. Sebagai murid tingkat pemula Lan Yuxin, Xiao Xuexue paling tahu kekuatan Lan Yuxin. Bahkan jika dia melihat seluruh level yang lebih rendah, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat menandinginya. Bahkan sekarang, Xiao Xuexue mengandalkan penciptaan es dan salju, yang dapat dikatakan sebagai ciptaan yang dibesarkan di dunia es ini dan memiliki kekuatan tak terbatas. Tetapi Xiao Xuexue masih belum memiliki keyakinan 30% untuk mengalahkan Lan Yuxin. Karena hati Lan Yu terlalu kuat. Ini adalah pejuang sejati di alam surga dan dewa. Jika tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi di alam yang lebih rendah, hati Lan Yu sama sekali tidak takut pada siapapun dan dapat berlari bebas di alam yang lebih rendah. Xiao Xuexue tahu bahwa begitu Lan Yuxin membunuh Suling, Suling pasti akan mati. Tapi, dalam analisis terakhir, Suling adalah ayah kandung Su Qingsui. Bahkan dalam hubungan ini, Xiao Xuexue tidak dapat melihat Suling terbunuh dengan matanya sendiri. Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku jika kamu mendapatkan satu atau dua keberuntungan? Pedang Tianbing di tangan Lan Yuxin sedikit bergetar, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia menatap Xiao Bingsui saat ini dan berkata, sekarang kamu kembali ke tebing es dan salju dan teruslah memikirkannya. Aku bisa memaafkan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah pengakuan terakhir Lan Yuxin. Jika guru bersedia melepaskan Suling, murid itu bersedia menanggung semua tanggung jawab sebelumnya. Xiao Xuexue berkata dengan tenang. Dia tahu dia tidak bisa pergi sekarang. Begitu dia pergi, Suling akan mati. Karena Xiao Xuexue sangat memahami temperamen Lan Yuxin. Sekarang Lan Yuxin pasti telah membunuh Suling. Bertanggung jawab sepenuhnya, Lan Yu mengerutkan kening. Ada warna dingin yang tak berujung di matanya yang indah. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa menanggung semua tanggung jawab ini? Setelah mengatakan ini, Lan Yuxin menatap Suling dengan mata tajam dan berteriak, anak ini, datanglah ke Sekte Dewa Darah sesuka hati dan hina dia. Jika dia tidak membayar harganya, bagaimana martabat Sekte Dewa Darahku bisa bertahan? Tidak diragukan lagi, sebagai pemimpin Sekte Dewa Salju, Lan Yuxin memikul tanggung jawab yang berat. Awalnya, dia menasihati Suling. Selama Suling bersedia pergi, dia tidak akan pernah menyakiti Suling. Namun, Suling tidak mau, yang menyebabkan terjadinya kejadian ini sekarang. Sekarang, Xiao Xuexue tidak ragu untuk menentang Lan Yu demi Suling kecil, yang sama saja dengan menghina martabat Sekte Dewa Salju. Setelah menyebar ke dunia luar, bagaimana seharusnya para seniman bela diri di dunia seni bela diri menilai Sekte Dewa Salju? Di masa depan, siapa yang akan memperhatikan Sekte Dewa Salju? Konyol, konyol. Begitu Xiao Xuexue membuka mulutnya, dia ingin menanggung semua tanggung jawab ini. Tetapi apakah Xiao Xuexue memiliki kekuatan untuk menanggung semua tanggung jawab ini? Tidak, sama sekali tidak. Hati Blue Jade sangat marah. Dia menyalahkan Suling atas semua alasan ini. Dia berkata dengan dingin, sekarang, beri jalan bagi kehidupan Suling. Suling berdiri di samping Xiao Xuexue. Seluruh tubuhnya merah dan berlumuran darah. Jika Xiao Xuexue tidak muncul tepat waktu sekarang, aku khawatir dia sudah mati. Saat ini, dia menatap Xiao Xuexue dan berkata dengan serius, sebenarnya, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah rasa terima kasih dan dendam antara aku dan Sue Senzong. Mendengarkan apa yang dikatakan Suling, Xiao Xuexue terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Suling dalam-dalam. Kemudian, hanya mendengarkan suara, kiang, suara pedang yang jelas terdengar, diikuti oleh pedang dingin setinggi 3 kaki yang ramping dan putih tergantung di atas kepala Xiao Bingsui. Pedang dingin setinggi 3 kaki itu mengeluarkan kabut es. Udara di sekitar pedang itu membeku dalam sekejap, dan ada bunga es yang sebening. Kristal, apakah kamu akan menebasku? Melihat pedang panjang itu, wajah Lan Yuxin sudah marah. Dia menatap Xiao Xuexue dengan dingin dan memarahi, jangan lupa, aku yang mengajarimu ilmu pedang. Apakah pantas melawanku atau bahkan menghunus pedang untuknya? Xiao Bingsui berdiri di udara.
Telapak tangannya yang tertusuk dibekukan oleh es dingin, dan darahnya membeku, memperlihatkan darah merah, seperti batu akik. Dia tampak sangat serius. Dia menatap hati giok biru yang marah dengan sangat serius dan berkata-kata demi kata, murid mengikuti sekte Dewa Salju. Kamu adalah guru murid. Kamu adalah guru untuk 1 hari dan guru seumur hidup. Murid, bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk menebasmu. Jadi, begitu suara itu jatuh, pedang dingin setinggi 3 kaki yang tergantung di atas kepala Xiao Xuexue hanya mendengar suara, dan berputar dengan cepat. Pedang dingin yang tajam itu mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan, menutupi tubuh Xiao dengan es dan salju. Pada saat berikutnya, hanya mendengarkan suara, pedang dingin setinggi 3 kaki itu langsung menusuk dada kanan Xiao Xuexue, dan darah mengalir di sepanjang bilah tajam itu. Tik, 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 tetesan darah menetes dari lukanya, dan wajah Xiao Xuexue langsung memucat. Aku ingin membalas nyawaku dengan 1 nyawa dan menghapus aib yang diderita oleh sekte Dewa Salju. Tolong selamatkan nyawa Suling. Setelah itu, Xiao Xuexue, yang tertusuk di dada kanannya, berlutut tepat di depan Lan Yuxin, terlepas dari luka fisiknya, dan berkata dengan serius. Melihat Xiao Xuexue yang tertusuk es dan salju di dada kanannya dan aliran darah yang terus-menerus, hati Lan Yu tercekat. Wajahnya yang awalnya marah mulai terangkat. Beberapa kekhawatiran melintas di matanya yang indah. Matanya menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apakah itu sepadan? Murid itu tidak ingin memberikan pedang kepada gurunya atau dibunuh olehnya. Jika murid itu dapat menghapus semua penghinaan yang diderita oleh sekte Dewa Salju dan menenangkan kemarahan gurunya, itu sepadan. Wajah Xiao Xuexue pucat dan bibirnya bergetar. Dia berkata dengan sangat serius. Mendengarkan kata-kata Xiao Xuexue, pada saat ini, hati Lan Yu sedikit bingung dan bingung. Sebagai pemimpin sekte Dewa Salju, hati Lan Yu tidak pernah menikah, apalagi memahami hubungan antara pria dan wanita. Lan Yuxin telah menekuni seni bela diri yang paling kuat dalam hidupnya, dan mendedikasikan masa mudanya dan hidupnya untuk sekte Dewa Salju. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai alam yang tak terduga seperti itu? Sekarang, ucapan Xiao Xuexue telah membuatnya bingung. Bahkan jika dia tidak ragu untuk membayar nyawanya, dia harus melindungi Suling. Apakah ini cinta? Hati giok biru terasa sedikit konyol. Ya, konyol. Apakah cinta benar-benar lebih penting daripada mencari umur panjang seni bela diri dan mengejar seni bela diri tertinggi? Kamu menang. Lan Yuxin tersenyum tak berdaya, menatap Jing Sui dan berkata, ayo pergi. Baik, Tuan. Jing Sui mengangguk. Kemudian, sosok Lan Yuxin dan Jing Sui menghilang di tempat ini. Ketika Lan Yuxin dan Jing Sui pergi, Xiao Xuexue tidak dapat lagi menahan lukanya dan menyemprotkan darah ke mulutnya. Suling bergegas maju, membantu Xiao Xuexue, dan bertanya dengan mendesak, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Xiao Xuexue menggelengkan kepalanya. Dengan bantuan Suling, dia dengan enggan berdiri. Dia sangat lemah. Dia menatap Suling dengan sangat serius. Dia menyeka beberapa perasaan lembut di matanya yang bergerak dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu datang ke sini. Kenapa? Suling tertegun dan berkata dengan heran. King Sui memang putrimu, dan aku, sebagai orang suci dari sekte Dewa Salju, melahirkan seorang putri, yang benar-benar melanggar aturan sekte Dewa Salju. Aku dihukum dan memikirkannya selama 3 tahun. Itu bisa dimengerti. Tidak ada gunanya bagimu untuk datang ke sini. Xiao Xuexue berkata dengan suara gemetar. Aku ingin menjemput Light Snow dari sekte Dewa Salju. Suling berkata dengan serius, bagaimanapun, dia adalah putriku. Aku masih khawatir untuk memasukkannya ke sekte Dewa Salju. Light Snow bukan hanya putrimu, tetapi juga putriku. Selama aku masih di sekte Dewa Salju, dia akan baik-baik saja. Xiao Xuexue mengangguk dan berkata dengan serius. Dia tahu bahwa Suling khawatir dengan situasi Su Kingsui dan takut Su Kingsui akan menjalani kehidupan yang buruk di sekte Dewa Salju, atau bahkan didiskriminasi. Apakah kamu akan kembali? Suling bertanya-tanya. Tentu saja aku ingin kembali. Aku telah dihukum selama 3 tahun. Hukuman itu belum berakhir, kata Xiao Xuexue. Tetapi kamu, Suling tidak tahan melihat Xiao Xuexue yang terluka parah saat ini, tetapi saat ini, Xiao Xuexue tersenyum pada Suling dan berkata dengan serius, jangan khawatir. Sebenarnya, Tuan masih sangat baik padaku. Baiklah,
Suling sedikit tidak berdaya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah pilihan Xiao Xuexue, dan meskipun dia menikah dengan Xiao Xuexue, dia seharusnya tidak ikut campur dalam kehidupan Xiao Xuexue. Bagaimanapun, setiap orang adalah individu yang mandiri dan memiliki kehidupannya sendiri. Mencampuri kehidupan orang lain secara paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Bahkan jika Suling dan Xiao Xuexue memiliki hubungan yang sangat tidak biasa, mereka seharusnya tidak mencampuri kehidupan satu sama lain secara paksa. Karena Xiao Xuexue telah membuat pilihan, yang harus dilakukan Suling adalah menghormati pilihan Xiao Xuexue dan membiarkan Xiao Xuexue hidup sesuai keinginannya. Aku akan mengurus salju ringan. Xiao Xuexue menggunakan metode atribut es untuk membekukan luka menjadi es untuk menghindari pendarahan. Dia menatap Suling dan berkata, sekarang dunia telah datang, dan pola kekuatan sisi bawah sangat berbeda dari sebelumnya. Suling, kamu memikul tugas penting, dan jalan seni bela diri di masa depan mungkin semakin sulit. Ya, mendengarkan perkataan Xiao Xuexue, Suling mengangguk dan berkata, tapi jangan khawatir. Aku punya dua ciptaan agung. Sekarang tubuhku memadukan ciptaan langit dan bumi. Selama aku memadukan ciptaan kayu ke dalam tubuhku, kekuatanku bisa ditingkatkan beberapa kali lipat. Petik 2. Itu bagus. Mengetahui bahwa Suling sekarang dalam keadaan baik dan kultivasinya dalam seni bela diri terus meningkat, Xiao Xuexue langsung merasa lega. Dia khawatir bahwa Suling adalah pendatang baru di sini. Menyinggung begitu banyak kekuatan agung akan menyebabkan Suling menderita dalam banyak hal. Tapi sekarang tampaknya kekhawatirannya sebelumnya masih terlalu berlebihan. Suling diasah di neraka. Kekuatan yang ditunjukkannya saat itu, Xiao Xuexue, sungguh luar biasa. Melalui ujian tangga sihir abadi, Suling memperoleh ciptaan pertama setelah kedatangan dunia, yaitu ciptaan langit dan bumi di mulut Suling, dan meleburnya ke dalam tubuhnya, yang membuat Suling begitu kuat. Yang mengejutkan Xiao Xuexue, baru setengah tahun yang lalu Suling memperoleh kekayaan besar lainnya, dan itu juga merupakan kekayaan luar biasa seperti kekayaan kayu. Kesempatan ini sungguh di luar perbandingan seni bela diri biasa. Perlu dicatat bahwa Xiao Xuexue telah berada di Sui Shenzong begitu lama. Jika dia tidak dihukum dan memikirkannya di dinding tebing Xuexue selama 3 tahun, dia tidak akan beruntung memperoleh ciptaan es dan salju di tebing Xuexue. Ini dapat dianggap sebagai kesempatan besar. Di dunia yang banyak ini, mereka yang dapat memperoleh kesempatan itu beruntung, tetapi jika mereka memperoleh keberuntungan, itu setara dengan seni bela diri yang dipilih oleh dunia yang banyak itu. Di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda dan bahkan menyerang seni bela diri yang paling kuat. Suling adalah orang pertama yang terpilih. Kemudian, muncul bakat-bakat muda lainnya yang terpilih. Sekarang Xiao Xuexue juga telah diciptakan oleh es dan salju. Dia juga seorang seniman bela diri yang dipilih oleh Fan Xi. Dalam waktu dekat, mereka yang dapat bersaing memperebutkan supremasi kaum muda pasti akan menonjol dari seniman bela diri yang dipilih. Pada saat itu, selama kita dapat mencapai supremasi kaum muda, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memimpin ke tingkat atas. Jalan seni bela diri di masa depan akan mulus. Bagaimanapun, tingkat atas berada di atas tingkat bawah, di mana hukum langit dan bumi lebih teratur dan kekuatan seni bela diri lebih kuat. Mampu berlatih di sana pasti bermanfaat bagi peningkatan kekuatan seni bela diri seseorang. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa para pejuang tingkat bawah berebut untuk memasuki tingkat atas. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Xiao Xuexue menatap Suling dengan lebih banyak harapan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ketika pemuda itu menjadi yang tertinggi di masa depan, kamu dan aku mungkin menjadi pesaing. Ya, Suling juga tersenyum, mengulurkan tangannya, membelai sanggul Xiao Xuexue dan berkata, jangan khawatir, jika kamu dan aku berjuang untuk supremasi pemuda itu, aku akan membiarkanmu. Mendengarkan kata-kata Suling, Xiao Xuexue tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dan berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk membiarkanku. Kamu hanya membutuhkan Gu Hao. Bagaimanapun, kamu telah menyinggung begitu banyak kekuatan. Kamu harus berhati-hati untuk tidak terbunuh. Jika kamu terbunuh, aku tidak akan membalasmu. Ya, Suling tahu bahwa Xiao Xuexue peduli padanya, tetapi mereka berdua memiliki pilihan mereka sendiri. Tetapi Suling percaya bahwa selama mereka bekerja keras dan melakukan segala upaya di jalan seni bela diri, suatu hari mereka akan bertemu lagi di puncak seni bela diri. Pada saat itu,
Jika kita menyelamatkan Su Xiaomei, mereka bertiga mungkin benar-benar menghabiskan sisa hidup mereka bersama dan menghabiskan tahun-tahun kejam berikutnya. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Dia menatap Xiao Xuexue dan bertanya, selanjutnya kamu kembali ke Sekte Dewa Salju, apakah wanita itu tidak akan mempermalukanmu? Dia adalah guruku. Xiao Xuexue menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa memanggilnya, wanita itu. Petik 2 titik titik titik. Oke, aku mengerti. Su Ling terdiam beberapa saat dan mengubah caranya, kalau begitu, gurumu tidak akan mempermalukanmu. Jangan khawatir, dia hanya bosan padamu, bukan aku. Setelah kau pergi, aku akan minta maaf pada guru. Dia tidak akan mempermalukanku, kata Xiao Xuexue. Baiklah, itu bagus. Su Ling merasa lega karena Xiao Xuexue tidak akan malu saat kembali ke Sekte Dewa Salju. Lagi pula, Xiao Xuexue hampir bertarung dengan Lan Yuxin untuknya, yang tidak diragukan lagi membuat Lan Yuxin benar-benar marah. Baiklah, kau datang ke sini dari Kuildan dan membuang banyak waktu. Sebaiknya kau cepat kembali ke Kuildan untuk melanjutkan kultivasimu. Wajah pucat Xiao Xue menunjukkan beberapa senyuman dan berkata dengan khawatir. Ya, Su Ling mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sekarang dunia sudah datang, kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Kalau tidak, dengan Su Ling yang menyinggung begitu banyak kekuatan, selama kekuatan itu memanfaatkan kesempatan, mereka akan membunuh Su Ling. Su Ling tidak akan memberi kekuatan itu kesempatan. Terlebih lagi, Su Ling akan memanfaatkan waktu untuk berlatih dan berpacu dengan waktu. Dalam dunia seni bela diri yang kejam seperti ini, selama dia menjadi lebih kuat, dia akan memiliki lebih banyak suara dan lebih banyak keamanan. Cepat kembali, kata Su Ling. Oke, Xiao Xuexue mengangguk. Kemudian dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke Sue Shenzong. Su Ling juga berbalik. Mereka saling membelakangi dan pergi ke arah yang berlawanan. Setelah berjalan keluar sejauh puluhan meter, Su Ling tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berbalik, tampak sangat serius, menatap sosok Xiao Xuexue dengan sangat serius, dan berteriak, aku berutang janji padamu. Aku, Su Ling, bersumpah akan menikahimu secara terbuka. Setelah mendengar panggilan Su Ling, Xiao Xuexue tertegun dan tanpa sadar berhenti. Wajah putihnya masih cantik. Saat ini, dia menunjukkan beberapa senyum tipis. Kemudian, Xiao Xuexue tidak kembali, tetapi langsung kembali ke Sue Shenzong. Su Ling tanpa sadar mengepalkan tangannya. Dia lebih menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup kuat, dan bahkan jantung Lanyu tidak dapat ditekan dengan paksa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiao Xuexue dan putrinya Su Qingsui terus tinggal di Sekte Dewa Salju? Su Ling tahu betul bahwa dia telah membuat banyak musuh di dunia luar. Biarkan Xiao Xuexue dan Su Qingsui mengikutinya. Saya khawatir itu akan menjadi nasib buruk. Biarkan ibu dan anak mereka terus tinggal di Sekte Dewa Salju. Mungkin lebih aman daripada berkeliaran bersamanya. Suatu hari, aku akan menjemputmu lagi. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Su Ling cerah dan tegas. Kemudian dia meninggalkan kaki gunung tempat Sekte Dewa Salju berada dan dunia es dan salju. Setelah meninggalkan Sekte Dewa Salju, beberapa hari kemudian, Su Ling kembali ke Kuildan. Saat ini, di dunia seni bela diri luar, hal itu telah menyebabkan kegemparan. Leluhur dari beberapa keluarga kuno, keluarga Jiang, keluarga Ji, dan keluarga Ying, semuanya terbunuh di kota Sichuan, dan tidak ada tulang yang tersisa. Selain itu, leluhur dari beberapa kekuatan besar di tingkat bawah juga jatuh. Seperti leluhur keluarga kuno, mereka semua mati dan terbunuh di kota Sichuan dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi. Perlu dicatat bahwa leluhur ini, melihat seluruh bidang yang lebih rendah, hampir semuanya termasuk yang kuat yang tak terkalahkan, yang dapat dikatakan berjalan tanpa hambatan di bidang yang lebih rendah. Tetapi sekarang, mereka pergi ke kota Sichuan bersama-sama dan terbunuh secara tidak dapat dijelaskan. Ini tidak diragukan lagi benar-benar membuat marah beberapa keluarga kuno, serta beberapa kekuatan seperti orang suci Tianjian dan orang suci percikan. Namun, segera, ada berita besar lainnya yang mengejutkan seluruh tingkat bawah. Menurut pengorbanan besar di kediaman guru kota dan pembunuhan para leluhur itu memiliki hubungan yang hebat dengan Su Ling. Su Ling berkolusi dengan monyet emas untuk secara paksa membunuh para leluhur itu dan menghancurkan tubuh mereka. Begitu berita itu keluar,
itu mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Karena sebelumnya, Su Ling telah menyinggung banyak kekuatan. Saat ini, masalah ini melibatkan beberapa keluarga kuno, yang tidak diragukan lagi menyebabkan keributan. Semua orang mengumpulkan amarah mereka pada Su Ling. Pada saat yang sama, mereka ingin tahu tentang asal-usul monyet emas. Prajurit itu bahkan menebak bahwa monyet emas itu diubah oleh Warcraft setelah kedatangan dunia penggemar. Namun segera, tebakan ini ditolak oleh pengorbanan besar di rumah penguasa kota-kota dan, karena dia belum pernah melihat monyet emas yang begitu kuat. Tongkat besi emas di tangannya bahkan lebih ajaib dan kuat. Bahkan leluhur dari beberapa keluarga kuno tidak dapat menahan tongkat di bawah tongkat besi emas. Tidak diragukan lagi, berita itu membuat para pendekar tingkat rendah bertanya-tanya, apa asal-usul monyet emas? Tak lama kemudian, hampir semua petarung terkuat yang menyerbu pegunungan Taihang tewas. Menurut beberapa penyintas yang berhasil lolos, kini monyet emaslah yang menduduki pegunungan Taihang dan menjadi pemimpin Warcraft dan monster. Monyet emas memiliki kekuatan magis yang tak terbatas dan kemampuan yang kuat. Prajurit manusia sama sekali bukan lawannya. Hal ini membuat beberapa keluarga kuno, serta sekte pedang surgawi dan kekuatan lainnya, memusatkan perhatian mereka pada pegunungan Taihang, dan bahkan ingin melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pegunungan Taihang, dan ingin bergandengan tangan untuk membentuk aliansi guna menghancurkan apa yang disebut pasukan Warcraft dan monster di pegunungan Taihang. Begitu Su Ling kembali ke kuil dan, dia pergi menemui Zhao Wuyi dan mengetahui semua perubahan dalam situasi tersebut. Saat itu, Zhao Wuyi, penguasa kuil dan, gurunya, tampak berwibawa dan khawatir. Dia berdiri di depannya dan berkata dengan serius, Su Ling, kamu dalam bahaya. Bahaya, mendengar perkataan Zhao Wuyi, Su Ling tercengang dan bertanya-tanya, apakah mereka ingin membunuhku? Aku tidak membunuh para leluhur itu. Mereka memiliki dendam dan hutang mereka sendiri. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, mereka harus pergi ke monyet emas. Apa gunanya mencariku? Hei, Zhao Wuyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia menyeka beberapa warna tak berdaya di bagian bawah matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika sesederhana yang kamu katakan, itu bagus. Kediaman Tuan Kota dan Cheng mengirim banyak prajurit untuk membunuhmu. Apakah kamu membunuh semua prajurit itu? Ya, Su Ling mengangguk. Dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Para prajurit itu datang untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Kamu harus membunuh semua prajurit itu. Namun, pada akhirnya, untuk memperingatkan rumah Tuan Kota, Su Ling sengaja membiarkan pengorbanan besar itu pergi dan membiarkannya kembali hidup-hidup. Namun, karena pengorbanan besar itu pula, semua yang terjadi di Sichuan dan pegunungan terbongkar, sehingga banyak kekuatan besar memusatkan perhatian mereka pada Su Ling. Tidak diragukan lagi, jika Su Ling tidak memberikan pernyataan kepada kekuatan besar itu, saya khawatir kekuatan besar itu akan segera mendatangi Su Ling dan meminta pengakuan. Benar saja, pada saat berikutnya, Zhao Wuyi khawatir bahwa kekuatan besar itu akan datang untuk mengganggu Su Ling. Seorang murid berjubah alkemis dengan cepat berjalan ke loteng dan mendatangi Zhao Wuyi. Dia tampak sangat tidak sabar dan buru-buru berkata, Tuan, ini tidak baik. Tuan Kota Ye Zhen mengerahkan masyarakat dan membawa banyak seniman bela diri ke aula kami, mengatakan bahwa kita harus menyerahkan Su Ling. Tatapan mata Zhao Wuyi tiba-tiba tenggelam. Tatapannya sangat tajam. Dia menatap murid itu. Kemudian dia menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam, mereka datang. Para prajurit akan menutup air dan menutupi tanah. Para murid ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh Tuan Ye. Jika dia tidak bermain dengan baik, dia mungkin mencuri ayam sebagai ganti nasi. Su Ling menyipitkan matanya, menguraikan senyum muram di sudut mulutnya, dan berkata dengan suara yang kental. Sekarang tampaknya memang begitu. Wajah Zhao Wuyi sangat jelek. Setelah mengetahui bahwa beberapa leluhur keluarga kuno meninggal dengan menyedihkan di kota Sichuan dan memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan Su Ling, suasana hati Zhao Wuyi sangat buruk, karena itu terkait dengan keluarga kuno. Jika Anda ceroboh, Anda mungkin membuat banyak musuh. Pada saat itu, kuil dan akan berada dalam bahaya. Bahkan sekarang, di permukaan, banyak kekuatan besar memiliki hubungan baik dengan kuil dan, tetapi Zhao Wuyi, sebagai tuan kuil,
tahu bahwa apa yang disebut hubungan baik itu hanyalah hubungan kepentingan yang dekat. Setelah kuil dan runtuh dan diserang oleh beberapa kekuatan besar lainnya, temboknya akan runtuh dan semua orang akan mendorongnya. Zhao Wulian sangat menyadari kebenaran ini. Jika Suling hanya menyinggung beberapa kekuatan seperti gereja suci Tianjian, Zhao Wulian memang tidak kenal takut. Namun, yang disinggung Suling adalah keluarga kuno. Perlu dicatat bahwa hampir semua keluarga kuno yang tersisa di alam bawah adalah luar biasa. Bagaimanapun, dalam 10.000 tahun terakhir, detail komprehensif keluarga kuno tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika Anda menggali lebih dalam ke keluarga kuno, saya khawatir Anda akan takut dengan kekuatan internal keluarga kuno. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Karena yang disebut keluarga kuno adalah keluarga yang pernah melahirkan orang bijak dan orang kuat. Ambil contoh keluarga Yuan. Selama Perang Dewa dan Iblis kuno, leluhur keluarga Yuan, bernama Jiang Wei, mendirikan sebuah sekte. Kemudian, ia beruntung menjadi orang bijak dan kuat, tak terkalahkan, dan menghancurkan sebuah era, memimpin keluarga Yuan menuju kemakmuran dan puncak seni bela diri. Setelah itu, dalam perang antara Dewa dan Iblis di zaman kuno, Jiang Wei, sebagai orang bijak dan kuat, secara alami jatuh ke dalamnya. Namun, banyak anggota keluarga Yuan yang kuat lainnya tidak mencapai ranah orang bijak. Oleh karena itu, mereka sangat memuji pelestarian darah keluarga Yuan, yang memungkinkan keluarga Yuan untuk terus berlanjut. Keluarga Jiang, sebagai keluarga kuno yang sejati, memiliki detail yang tak terbatas. Zhao Wei tidak dapat menahan napas. Jika memungkinkan, hal terakhir yang ingin dia singgung adalah keluarga Jiang. Namun, kebetulan leluhur keluarga Jiang juga meninggal dengan menyedihkan di Sichuan dan pegunungan. Kematiannya juga ada hubungannya dengan Suling. Zhao Wei tahu betul bahwa kuil dan tidak dapat lepas dari krisis ini. Biarkan dia meninggalkan Suling dan mengusir Suling dari kuil dan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Dengan kata lain, Zhao Wei telah memutuskan untuk maju dan mundur bersama Suling. Untuk tujuan ini, Zhao Wei tidak ragu untuk bertaruh pada masa depan kuil dan. Zhao Wei pergi bersama Suling dan datang ke aula utama kuil dan. Aula utama kuil dan sangat besar, meliputi area seluas beberapa mu. Ini terutama digunakan untuk mengajar murid-murid untuk mempelajari alkimia. Saat ini, aula utama kuil dan yang besar telah lama penuh sesak dan terhalang. Banyak murid di kuil dan berkumpul di sini saat ini. Di dalam aula utama kuil dan, ada banyak seniman bela diri, memancarkan momentum yang kuat dan mendominasi, seolah-olah mereka ingin menghancurkan seluruh aula utama kuil dan di bawah kaki mereka. Kepala kuilmu benar-benar rak yang besar. Ketika kepala kota datang sendiri, dia tidak berani menemuinya. Apakah dia tidak takut bahwa kepala kota akan merobohkan kuil dan? Ye Zhen tiba-tiba mendengus dingin. Tatapan matanya tajam seperti pisau. Dia menatap dingin ke arah murid-murid kuil dan yang berkumpul di luar aula utama kuil dan memarahi, kalian orang-orang yang tidak kompeten akan diseret oleh Suling. Dengarkan nasihat penguasa kota, sebaiknya kalian segera meninggalkan kuil dan. Dalam waktu dekat, beberapa kekuatan besar akan menyerang kuil dan. Pada saat itu, akan terjadi sungai darah. Di antara para seniman bela diri yang datang bersama Ye Zhen, ada pengorbanan besar dari rumah penguasa kota. Matanya sedih. Tidak diragukan lagi bahwa dialah orang yang paling membenci Suling kecuali Ye Zhen. Bagaimanapun, dia hidup untuk hidupnya, tetapi sangat memalukan baginya untuk membunuh saudara ketiganya sendiri. Mendengar kata-kata Ye Zhen, pengorbanan besar bertepuk tangan. Kali ini, dapat dikatakan bahwa seluruh rumah tuan kota akan memberikan tekanan besar pada kuil dan berharap kuil dan akan menyerahkan Suling. Selama Suling berani meninggalkan kuil dan, kekuatan eksternal itu pasti akan berkembang dan mengejar Suling dengan gila-gilaan. Saat itu, Suling pasti akan mati tanpa kehidupan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka beberapa helai senyum di wajah keriput pengorbanan besar itu. Matanya terbakar, wajahnya diolesi dengan beberapa helai warna ganas, dan berteriak dengan marah, Sepertinya Suling, pengecut terkutuk itu, tidak berani keluar sama sekali. Dia masih seorang pengganggu. Dia tidak berani muncul ketika dia melihat begitu banyak seniman bela diri. Sungguh konyol disebut jenius seni bela diri pertama.
Aku tidak menyangka bahwa seorang pria yang membunuh saudaranya sendiri berani mengatakan bahwa orang lain adalah pengecut di sini. Tampaknya orang-orang di kediaman kepala kota benar-benar kurang ajar. Tiba-tiba, terdengar tawa menghina dari pintu aula utama Kuildan. Pengorbanan besar dan Cheng langsung tertegun, dan wajahnya segera menyeka beberapa warna marah. Matanya sedih dan galak, menatap pintu aula utama Kuildan. Tidak diragukan lagi bahwa yang berbicara adalah Suling. Para murid yang berdiri di luar aula utama Kuildan juga tercengang saat itu. Mereka semua memandang Suling dan terkejut dalam hati mereka. Suling begitu sombong hingga dia menantang. Perlu dicatat bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu adalah pengorbanan besar dari rumah tuan kota-kota dan, yang merupakan kekuatan seluruh kota dan. Meskipun Kuildan juga sangat kuat dan termasuk dalam salah satu dari 9 kekuatan yang dibagi menjadi 9 oleh Xuan Tianzong pada tahun-tahun itu, dalam analisis terakhir, Kuildan terletak di kota dan tentu saja akan ditahan oleh rumah tuan kota. Karena itu, jika bukan saatnya untuk berbalik, Kuildan pada umumnya akan tunduk pada rumah kepala kota. Namun, sekarang, Suling adalah pendatang baru dan sudah lama tidak berada di Kuildan. Awalnya, banyak murid yang tidak puas. Dia langsung menjadi murid masuk Zhao Huya, dan kemungkinan besar akan menjadi penguasa aula berikutnya. Dia menyinggung tetua Wei Chong sebelumnya, yang membuat banyak murid membenci Suling. Sekarang, begitu Suling berbicara, dia memarahi pengorbanan besar rumah penguasa kota, yang tidak diragukan lagi tidak memperhatikan rumah penguasa kota. Anda tahu, sekarang kediaman penguasa kota telah memobilisasi orang-orang untuk datang ke kuil dan untuk meminta maaf. Suling masih sangat kuat sehingga banyak murid telah menduga bahwa di masa depan, penguasa kota Ye Zhen akan menargetkan Suling seperti ini. Aku tidak menyangka bahwa Suling begitu sombong sehingga dia bahkan tidak memperhatikan penguasa kota Ye Zhen. Seperti kata pepatah, memukul anjing tergantung pada tuannya. Itu adalah pengorbanan besar rumah penguasa kota. Suling memarahinya, yang tidak diragukan lagi dengan sengaja membuat marah penguasa kota Ye Zhen. Ya, hehe, aku khawatir ada drama bagus yang bisa ditonton. Mungkin, Suling bisa mati di sini. Tuan Ye Zhen jelas ingin mengincar Suling. Aku khawatir tujuan membawa begitu banyak seniman bela diri adalah untuk membunuh Suling. Kesombongan Suling begitu merajalela karena seni bela dirinya yang kuat. Dia sombong dan bahkan tidak memperhatikan rumah tuan kota. Selama Suling berselisih dengan tuan kota Ye Zhen, aku yakin tuan Ola akan melindungi dirinya sendiri dan memilih untuk menyerahkan Suling. Omong kosong, ini terjadi karena Suling. Begitu dia muncul, dia mencela pengorbanan besar rumah tuan kota. Itu seperti menginjak-injak martabat tuan kota Ye Zhen. Tuan Ola jatuh cinta dan masuk akal, dan dia tidak bisa membantu Suling lagi. Banyak murid berkumpul di luar aula utama kuil dan menatap Suling dengan wajah bangga. Saat ini, mereka merasa semakin jijik. Tapi, ketika mereka melihat Zhao Huya di belakang Suling, mereka tercengang dan segera diam. Tuan kuil, banyak murid bergegas menyambut Zhao Hulian. Mata Zhao Hulian tampak suram dan wajahnya berwarna hijau besi. Dia mengangguk dengan sangat dingin dan berkata dengan suara yang kental, di masa depan, siapapun yang berani berbicara tentang benar dan salah di kuil dan akan keluar dari kuil dan